Pemulung miskin mengais sisa makanan di resto tak sengaja mendengar pembicaraan rahasia bos besar menggunakan bahasa Spanyol. Mereka salah besar jika berpikir pemulung itu tak paham. Halo semuanya, selamat datang di channel Jejak Inspirasi. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa absen kalian dari mana saja ya. Klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya. Kabut campur asap kendaraan menyelimuti Jakarta malam itu, membuat lampu-lampu neon dari gedung pencakar langit dan restoran mewah tampak seperti noda-noda kuning pucat di atas kanvas kelabu. Udara lembab menempel di kulit seperti lapisan kedua yang tak diundang. Di tengah gemerlap itu, Irwan, 21, menyusuri trotoar sempit di belakang kawasan segitiga emas. Tas karung gembung di pundaknya sudah setengah penuh dengan botol plastik dan kardus bekas. Perutnya menggeram keras. Protes yang sudah berlangsung sejak siang. Sebungkus nasi aking yang dibagikan tetangga pagi tadi sudah lama habis. Hanya tinggal rasa asam di ujung lidah. Ibu di rumah kontrakan sempit di daerah Penjaringan pasti sudah menunggu dengan teh pahit hangat. Sementara tiga adiknya, Adi, Bimo, dan Sari, mungkin sudah tertidur dengan perut keroncongan, berharap kakaknya membawa sesuatu. Tahan, Wan, bisiknya pada diri sendiri, memijat pelan ulu hati yang perih. Sebentar lagi sampai. Tujuan malam ini adalah area pembuangan sampah di belakang deretan restoran mewah di Jalan Senopati. Di sanalah, menurut pengalamannya, harta karun sering ditemukan. Restoran-restoran itu dengan mudahnya membuang makanan yang hanya tersisa seperempat porsi, atau roti yang sedikit terlihat kering. Dia berbelok ke sebuah gang sempit yang diapalari pipa AC raksasa yang mendengung keras. Bau sampah organik dan minyak goreng segera menyergap indranya. Di ujung gang, berdiri kokoh restoran El Gusto Majestuoso. Fasadnya bergaya arsitektur Mediterania dengan dinding bata ekspos dan lampu tembaga yang hangat. Dari balik jendela kaca tebal, terlihat tamu-tamu berkemeja rapi dan gaun elegan tertawa sambil menikmati wine. Irwan berhenti sejenak, menatap cahaya keemasan dari dalam restoran. Dunia di sana terasa sangat jauh, seperti dilihat dari balik kaca akuarium. Dia mengusap wajahnya yang kusam, lalu menghampiri 3 tong sampah besar berwarna hijau tua di sudut. Dengan gerakan terampil yang sudah ratusan kali dilakukan, ia membuka tutup pertama. Isinya kebanyakan sampah dapur, kulit sayuran, ampas kopi. Tutup kedua lebih menjanjikan. Beberapa bungkus styrofoam berisi sisa makanan. Jantungnya berdegup sedikit cepat ketika ia melihat setengah porsi paella, nasi kuning dengan potongan seafood, yang masih terlihat segar, hanya sedikit tertekan di satu sisi. Ada juga beberapa potong tapas, roti dengan topping, dan sepotong churros yang patah ujungnya. Dia mengumpulkan semuanya dengan hati-hati ke dalam sebuah wadah plastik bekas yang bersih yang selalu dia bawa. Bau bawang putih dan paprika membumbui udara malam. Air liurnya terangsang. Tapi dia menahan diri. Ini untuk dibawa pulang, untuk dinikmati bersama keluarga. Tiba-tiba, dari balik pintu darurat besi restoran yang biasanya terkunci, terdengar suara berderak. Irwan refleks meringkuk di balik tong sampah ketiga, menghilang dalam bayang-bayang. Pintu terbuka. 2 sosok pria melangkah keluar, membawa segumpal asap cerutu yang wangi. Yang pertama adalah pria berusia 50-an dengan ramahan di sisir rapi dan kacamata desainer. Wajahnya sering menghiasi majalah bisnis, Raditya Dermawan, pemilik konglomerasi Dermawan Group. Yang kedua lebih muda, berkulit terang dengan mata biru tajam, Javier Ortega, mitra bisnis dari Madrid yang baru datang kemarin. Sudah kubilang, acara amal itu hanya untuk pencitraan, kata Pak Raditya dalam bahasa Indonesia, suaranya datar. Fokus kita tetap pada proyek reklamasi Pantai Utara. Tapi tekanan dari Ngo Internasional makin kuat, Radit, jawab Javier, logat Spanyolnya kental. Mereka punya bukti-bukti kuat tentang kerusakan ekosistem mangrove. Pak Raditya menghela napas, lalu beralih ke bahasa Spanyol, lebih rendah dan cepat, seolah percaya bahwa bahasa itu adalah tameng rahasia di tengah kota Jakarta. Masalahnya bisa selesai. Pejabat di Kementerian Lingkungan sudah diatur. Mereka akan memperlambat penerbitan izin lingkungan untuk perusahaan pesaing kita, sementara izin kita akan diprioritaskan. Itu akan memberi kita keunggulan waktu setahun penuh. Dan biayanya? Tanya Javier, juga dalam Spanyol. Transfer ke rekening keluarga pejabat itu di Singapura sudah disiapkan.
Besok pagi akan dikirim. Tapi ingat, Pak Raditya menatap Javier tajam. Ini hanya antara kita, dan orang kepercayaanku di dalam. Ada auditor internal bernama Wisnu yang mulai bertanya-tanya. Dia harus diawasi. Irwan, yang menyantap sesuap paella dingin dengan diam-diam, tiba-tiba tercekat. Setiap kata yang diucapkan dalam bahasa asing itu masuk ke telinganya dan langsung diterjemahkan oleh otaknya yang telah dilatih bertahun-tahun dengan buku-buku bekas dan koran lama di perpustakaan. Proyek reklamasi, memperlambat izin pesaing, transfer ke rekening Singapura. Ini bukan sekedar pembicaraan bisnis, ini konspirasi. Tangannya yang memegang sendok plastik gemetar. Bukan karena takut, tapi karena kemarahan yang mendidih. Proyek-proyek besar seperti itu selalu mengorbankan orang kecil seperti dia. Nelayan-nelayan tradisional di utara Jakarta, yang nasibnya mungkin lebih buruk dari dirinya, akan kehilangan mata pencaharian. Dan di sini, di balik restoran mewah ini, segelintir orang merencanakan kejahatan dengan tenang sambil menghirup cerutu mahal. Dia menelan paella di mulutnya, yang tiba-tiba terasa seperti lumpur. Air matanya, yang sudah lama tertahan oleh kelelahan, kelaparan, dan kepedihan melihat ibunya sakit tanpa biaya berobat, tiba-tiba mengalir deras. Tetesan itu jatuh ke wadah plastik, bercampur dengan sisa-sisa makanan yang tadi dia anggap sebagai berkah. Dia menangis bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk ketidakadilan yang begitu nyata, terpampang di depan matanya, diucapkan dalam bahasa yang seharusnya tidak dia pahami. Dan dalam genangan air mata dan kemarahan itu, tanpa disadarinya, sebuah benih keberanian mulai tumbuh. Benih yang akan mengubah takdirnya, dan mungkin takdir banyak orang. Udara di gang belakang restoran itu tiba-tiba terasa lebih padat, lebih panas, meski malam Jakarta mulai menunjukkan gigitan dinginnya. Asap cerutu yang semula wangi bagi Irwan kini terasa menusuk, seperti gas beracun yang menandai wilayah kekuasaan para penguasa bayangan. Dari balik tong sampah ketiga, dengan posisi meringkuk yang membuat otot pinggangnya kaku, Irwan memfokuskan seluruh inderanya. Setiap suara yang keluar dari mulut Raditya Dermawan dan Javier Ortega bukan lagi sekadar omongan orang asing, tapi menjadi kunci-kunci yang membuka peti rahasia kekuasaan yang busuk. El problema no es la ley, Javier. El problema es la gente que cree en ella, lanjut Pak Raditya, suaranya mengandung nada sinis yang dalam. Masalahnya bukanlah hukum, Javier. Masalahnya adalah orang-orang yang masih percaya padanya. Ia menarik napas dalam dari cerutunya, lalu menghembuskan asap ke udara lembab. El auditor interno, Wisnu, es idealista. Cree que los informes de impacto ambiental deben ser sagrados. Pro y hablado con su jefe directo. Una promoción a una oficina en, digamos, Papua, lo mantendrá ocupado y lejos de nuestros archivos. Irwan menerjemahkannya dengan cepat di kepalanya. Auditor internal, Wisnu, itu idealis. Percaya bahwa laporan dampak lingkungan harus sakral. Tapi aku sudah bicara dengan atasannya langsung. Sebuah promosi ke kantor di, misalnya, Papua, akan membuatnya sibuk dan jauh dari arsip-arsip kita. Jantung Irwan berdebar kencang. Mereka bukan hanya menyuap, mereka juga memindahkan. Orang-orang jujur yang menghalangi rencana mereka. Papua. Itu seperti pengasingan. Dia ingat seorang bapak-bapak yang pernah memberinya uang Rp1.000 di halte bus, bercerita tentang anaknya yang bekerja sebagai auditor muda di sebuah grup besar, penuh semangat ingin membersihkan korupsi. Apakah itu Wisnu? Entahlah. Tapi kemarahan di dada Irwan mulai membara. Ye los pescadores? Las comunidades locales protestaran, kata Javier, masih dalam bahasa Spanyol, tapi ada secercah keraguan di nadanya. Dan para nelayan? Komunitas lokal akan protes. Protesta se manejan con dos cosas, dinero o miedo, jawab Pak Raditya dingin. Protes dikelola dengan dua hal, uang atau rasa takut. A algunos les daremos compensación, muy por debajo del valor real, por supuesto. A los que no cooperen, bueno, hay contratistas proyek yang tahu cómo hacer que la gente entienda la realidad. Kalimat terakhir itu diucapkan dengan nada datar, tapi mengandung ancaman yang membuat bulu kuduk Irwan merinding. Kontraktor proyek yang tahu bagaimana membuat orang mengerti realitas. Itu adalah bahasa halus untuk premanisme, untuk intimidasi.
Dia telah melihatnya di kampungnya sendiri, ketika tanah warga dibeli paksa untuk perluasan pabrik. Pria-pria kasar datang di malam hari, jendela-jendela pecah, dan akhirnya, keluarga-keluarga itu pergi dengan mata penuh ketakutan dan kantong yang hampir kosong. Tangan Irwan mengepal di samping tubuhnya. Kukunya yang pendek dan kotor menancap di telapak tangannya sendiri. Wadah plastik berisi paella dan churros di pangkuannya tiba-tiba terasa sangat berat, seperti beban moral yang tak sanggup dia tanggung. Pikirannya melesat ke ibunya, yang batuk-batuk di malam hari karena tinggal di dekat kali yang tercemar limbah. Ke adik-adiknya yang tidak bisa bermain di tanah lapang, karena sudah menjadi tempat parkir mobil mewah. Kekejaman yang direncanakan di gang gelap ini bukanlah sesuatu yang abstrak. Itu adalah monster yang perlahan-lahan telah memakan sebagian hidupnya, dan kini sedang dipersiapkan untuk menerkam lebih banyak korban lagi. "Y la prensa? Los periodistas de investigación?" Javier masih mempertanyakan. "Bah!" Pak Raditya memotong dengan sedikit geram. "La mayoría tiene precio. Un poco de publicidad en sus medios. Invitaciones a acogedores viajes de prensa. Para los pochos terchos. Tenemos carpetas con sus esqueletos en el armario. Deudas de juego. Affairs. Lo que sí. Todos tienen algo que perder. Javier." Kebanyakan punya harga. Sedikit iklan di media mereka, undangan ke perjalanan pers yang nyaman. Untuk sedikit yang keras kepala, kita punya folder berisi kerangka di lemari mereka. Hutang judi, perselingkuhan, apapun. Semua orang punya sesuatu untuk disesali. Javier. Irwan hampir saja menarik napas dalam-dalam karena kegeraman, tapi dia menahannya, membuatnya terbatu kecil. Suara itu sangat halus, tertelan oleh dengungan AC dan suara lalu lintas di kejauhan, tapi telinga Javier yang tajam menangkap sesuatu. Matanya yang biru menyapu sekeliling gang yang gelap. "Escuchaste algo?" bisik Javier, waspada. Pak Raditya mengikuti pandangannya. Untuk sesaat, tatapan mereka hampir menyapu area tempat Irwan bersembunyi. Irwan menahan napas, tubuhnya kaku, berharap bayang-bayang dan sampah menyamarkan keberadaannya. Detik-detik itu terasa seperti abadi. Akhirnya, Pak Raditya menggeleng. "Solo ratas. Como las que siempre hay alrededor de la basura." Cuma tikus. Seperti yang selalu ada di sekitar sampah. Kata-kata itu menghunjam seperti pisau. Itulah mereka memandang orang seperti dirinya. Makhluk yang hidup dari sisa-sisa, tak pantas diperhitungkan, apalagi didengar. Air mata panas kembali membayangi mata Irwan, tapi kali ini, itu dikeringkan oleh api kemarahan yang semakin besar. Kehinaan itu, ditambah dengan rahasia jahat yang baru saja dia dengar, menciptakan sebuah reaksi kimia di dalam jiwanya yang lelah. Dua pria itu membuang puntung cerutu mereka, yang masih menyala merah, ke genangan air dekat kaki Irwan. Suara desis kecil terdengar sebelum cahayanya padam. "Manana, entonces, firmamos los documentos finales," kata Javier, sudah setengah berbalik ke pintu. "Sí. Y recuerda, silencio absoluto. Este es el tipo de conversación que nunca sucedió." "Ya. Dan ingat, kerahasiaan mutlak. Ini adalah jenis percakapan yang tidak pernah terjadi." Pintu besi berderit tertutup. Kunci berputar dari dalam. Gang itu kembali sepi, hanya ditemani oleh bau sampah, asap cerutu yang tersisa, dan seorang pemuda berusia 21 tahun yang kini memegang rahasia yang bisa mengguncang sebuah kerajaan bisnis. Irwan perlahan-lahan bangkit dari persembunyiannya. Kaki-kakinya kesemutan. Dia memandangi wadah plastik berisi makanan, lalu menatap pintu besi restoran mewah itu. Sesuatu di dalam dirinya telah berubah. Pengetahuan yang baru saja dia peroleh bukanlah berkah, tapi sebuah beban yang berbahaya. Namun, di dalam jantungnya yang berdebar kencang, di antara rasa takut dan kemarahan, sebuah tekad kecil dan keras mulai mengkristal. Mereka menyebutnya tikus. Tikus hanya diam ketika terinjak. Tapi bahkan tikus pun akan menggigit ketika terdesak. Dan Irwan baru saja menemukan giginya. Kebenaran yang diucapkan dalam 7 bahasa berbeda yang mereka sangka aman. Dengan tangan gemetar tapi penuh keyakinan, dia melipat wadah plastiknya, menyimpannya di tas karung. Makanan itu akan tetap dibawa pulang, untuk keluarganya. Tapi malam ini, dia membawa pulang sesuatu yang lain,
sebuah rahasia. Dan dia harus memutuskan, apakah akan menyimpannya atau menggunakannya. Dia melirik ke atas, ke jendela restoran di mana tawa dan cahaya hangat masih terpancar. Dunia di sana masih jauh. Tapi jurang pemisahnya tiba-tiba terasa bukan lagi tentang kemewahan, tapi tentang kebaikan dan kejahatan. Dan tanpa disadarinya, Irwan sudah memilih sisinya. Dia menarik napas dalam, mengusap air mata dan kotoran dari pipinya, lalu berjalan perlahan meninggalkan gang, membawa serta rahasia yang berat dan tekad yang baru lahir. Langkahnya, yang tadi lelah dan tertatih, kini memiliki tujuan yang samar-samar. Dia belum tahu apa yang harus dilakukan, tapi satu hal yang pasti, dia tidak bisa lagi hanya menjadi pemulung yang tak terlihat. Kaki Irwan terpaku di tempatnya, membeku di antara bayangan dan sampah. Namun, sesuatu di dalam dadanya justru bergolak, mendidih, menolak untuk tetap membungkuk. Kata-kata, Solo Ratas, masih menggantung di udara, lebih tajam dari beling di antara tumpukan sampah. Tapi bukan penghinaan pribadi itu yang mendorongnya. Itu adalah gambaran ratusan wajah nelayan yang akan kehilangan mata pencaharian, seorang auditor idealis yang akan diasingkan ke Papua, dan ibunya sendiri yang batuk-batuk di tengah udara tercemar karena keserakahan seperti ini. Sebelum otaknya yang rasional sempat memproses risiko, tubuhnya sudah bergerak. Sebuah tenaga dari jurang keputusasaan terdalam mendorongnya keluar dari persembunyian. Dia berdiri, membereskan baju lusuh yang melekat di tubuhnya yang kurus, dan melangkah ke cahaya remang-remang dari lampu darurat restoran. Senor Dermawan, un momento, por favor. Suaranya, yang biasanya parau karena jarang digunakan untuk berbicara dengan orang asing, terdapat getaran halus. Tapi artikulasinya dalam bahasa Spanyol sempurna, dengan aksen Castellano yang bersih yang dia pelajari dari buku lama milik seorang profesor yang telah pindah. Raditya Dermawan dan Javier Ortega yang sedang berbalik, berhenti seketika. Gerakan mereka terhenti bagai film yang dijeda. Dua pasang mata, satu di balik. Kacamata desainer yang tajam, satu lagi biru dan terkejut, menatap sosok yang muncul dari kegelapan. Tatapan itu bergerak dari atas ke bawah, rambut acak-acakan, wajah yang lebih muda dari perkiraan namun terukir kesulitan hidup, baju kaos lusuh bernama merek palsu, celana jeans sobek di lutut, sepatu kets yang solnya sudah menganga seperti mulut yang kelelahan, dan tas karung di bahunya. Ada jeda yang penuh ketidakpercayaan. Pikiran mereka jelas terlihat berjuang menyambungkan realitas. Seorang pemulung dari tempat sampah baru saja memanggil mereka dalam bahasa Spanyol yang fasih. Kue? Javier adalah yang pertama menemukan suaranya, namun hanya mampu mengeluarkan satu kata. Wajah Pak Raditya, yang awalnya hanya terkejut, berubah dengan cepat. Kemerahan naik dari lehernya, menyebar ke pipi yang biasanya pucat karena hidup di ruangan ber-AC. Bukan karena malu, tapi karena kemarahan yang meledak. Seorang seperti ini berani menginterupsinya? Seperti tikus tadi berdecit? Kuyen diablos eres tu? Un basurero kue habla Espanol? Suara Pak Raditya melengking, penuh kebencian dan kejijikan. Siapa kau sebenarnya? Seorang pemulung yang bicara Spanyol. Irwan menelan ludah. Seluruh tubuhnya bergetar, tapi dia memaksakan kakinya untuk tetap kokoh. Dia menarik napas, berusaha mengendalikan suaranya. Lo siento por la interrupción, senores. Katanya, masih dalam Spanyol, mencoba menjaga kesopanan yang dia baca dalam buku tata krama. Saya minta maaf atas interupsinya, tuan-tuan. Lalu, nada suaranya berubah, menjadi lebih tegas, lebih jelas. Pro lo que acabo de escuchar. No puedo guardar silencio. Lo que planea no solo es ilegal, sino que destruirá el ecosistema costero y perjudicará a miles de pescadores. Sus familias. Sus hijos. Tapi apa yang baru saja saya dengar? Saya tidak bisa diam. Yang Anda rencanakan tidak hanya ilegal, tapi akan merusak ekosistem pantai dan merugikan ribuan nelayan. Keluarga mereka. Anak-anak mereka. Sekarang, wajah Pak Raditya bukan lagi merah, tetapi memutih. Bukan karena takut, tetapi karena sesuatu yang lebih berbahaya, kewaspadaan total. Matanya menyipit, memindai wajah Irwan, gang kosong di sekeliling mereka, seolah mencari kamera tersembunyi atau mikrofon. Ini jebakan? Skema pemerasan? Tapi oleh seorang pemulung?
Javier mendekat setengah langkah. Wajahnya penuh dengan campuran rasa ingin tahu yang mendalam dan alarm. ¿Cómo entiendes todo esto? ¿Quién te envía? Bagaimana kau mengerti semua ini? Siapa yang mengirimmu? Irwan menggelengkan kepalanya. Untuk pertama kalinya, dia memandang langsung ke mata mereka, tidak lagi sebagai pelayan atau hinaan, tetapi sebagai seorang yang setara dalam pengetahuan. Nadie me envía. Solo estaba recogiendo mi cena, katanya. Suaranya sedikit pahit saat matanya melirik ke tas karungnya. Tidak ada yang mengirim saya. Saya hanya mengumpulkan makan malam saya. Entonces eres un espía. Un oído no deseado. Geram Pak Raditya. Suaranya rendah dan berbahaya. Dia memberikan isyarat hampir tak terlihat ke arah pintu restoran. Kalau begitu kau adalah mata-mata. Pendengar yang tidak diinginkan. Irwan merasakan bahaya itu. Tajam seperti pisau. Instingnya yang terasah di jalanan berteriak untuk lari. Tapi dia sudah melangkah terlalu jauh. Melarikan diri sekarang akan membuatnya jadi target buruan. Dia harus membuat mereka ragu, membuat mereka berpikir dua kali untuk menyentuhnya. Saat pintu restoran mulai terbuka, mengungkapkan bayangan seorang pria besar berkemeja putih, pengawal atau manajer, Irwan bertindak. Dia tidak lari. Sebaliknya, dia mengalihkan bahasanya. Dengan sengaja, dengan jelas, dia berbicara ke arah kamera keamanan kecil yang dia sadari menempel di sudut atap restoran, tepat di atas pintu darurat. Ich kann diese Unterhaltung leicht für die Öffentlichkeit übersetzen. Jedes Wort. Die Namen. Die Kaiman Konten. Bahasa Jermannya tepat, dengan tata bahasa formal yang sempurna. Efeknya langsung terlihat. Javier, yang bisnisnya banyak di Eropa, tersentak mundur selangkah seolah terkena tamparan. Pak Raditya, meski mungkin tidak memahami sepenuhnya, pasti mengenali bahasa itu dan melihat reaksi Javier. Sebelum mereka bisa bereaksi, Irwan melanjutkan, kali ini kepada Pak Raditya langsung, dengan bahasa Prancis yang lancar dan sedikit aksen Parisian yang dia tiru dari siaran radio tua. Votre réputation, Monsieur Dermawan, est construite sur du sable. Un scandale comme celui-ci, et tout est effondré. Votre femme, vos enfants à Singapore, les medias les devoreron. Reputasi Anda, Tuan Dermawan, dibangun di atas pasir. Sebuah skandal seperti ini, dan semuanya akan runtuh. Istri Anda, anak-anak Anda di Singapura, media akan melahap mereka. Itu adalah tebakan liar, tapi berdasarkan intonasi Javier saat menyebut keluarga, dan desas-desus yang pernah dia baca di koran bekas tentang keluarga konglomerat yang tinggal di luar negeri. Tebakan itu mengenai sasaran. Wajah Pak Raditya berkerut, darah seolah naik lagi ke wajahnya. Namun kali ini ada sedikit warna abu-abu ketakutan di antara kemarahan. Pria berkemeja putih di pintu sudah keluar sepenuhnya, berdiri dengan sikap siap. Pak Raditya mengangkat tangan, menghentikannya. Matanya, penuh perhitungan dingin yang mengerikan, menatap Irwan seperti seorang ilmuwan melihat spesimen aneh yang tiba-tiba berbicara. Dia berdiri diam selama beberapa detik yang terasa sangat panjang. Bunyi klakson dan dengungan kota menjadi soundtrack untuk pertarungan diam antara raja industri dan pemulung yang fasih berbahasa. Akhirnya, Pak Raditya berbicara. Bukan dengan teriakan lagi, tetapi dengan suara datar, terukur, dan sangat berbahaya. Dalam bahasa Indonesia, seolah ingin menguji atau menegaskan dominasi. Kau, siapa namamu? Irwan, Pak, jawabnya, masih dalam bahasa Indonesia, suaranya lebih stabil sekarang. Irwan, ucap Pak Raditya, mencicipi nama itu seperti rasa yang aneh. 7 bahasa, kau bilang. Saya bisa beberapa, Pak, jawab Irwan hati-hati, tidak ingin memberikan semua kartunya sekaligus. Pak Raditya mengangguk perlahan. Tatapannya tak pernah lepas dari Irwan. Kemarahan telah berubah menjadi sesuatu yang lain. Rasa ingin tahu yang gelap, perhitungan bisnis yang dingin. Dia melihat sebuah masalah yang sangat besar, tapi juga sebuah alat yang sangat tidak biasa. Bawa dia, perintahnya tiba-tiba, kepada pria berkemeja putih itu. Bukan dengan kasar, tapi dengan otoritas yang tak terbantah. Ke mobil saya. Jangan sampai ada yang melihat. Irwan merasa jantungnya berhenti berdetak.
Ini dia. Dia telah menggoyang sarang lebah, dan sekarang lebah ratu memutuskan untuk membawanya masuk, entah untuk dibunuh atau dimanfaatkan. Dia memandang ke tas karungnya, ke arah gang yang menuju kebebasan, lalu kembali ke wajah dingin Raditya Dermawan. Dia telah membuat pilihannya saat dia memutuskan untuk berdiri. Sekarang, dia harus menghadapi konsekuensinya. Dengan hati yang berdebar kencang namun langkah yang tegas, dia mengikuti pria berkemeja putih itu, meninggalkan tas karung dan sisa-sisa paella di atas tumpukan sampah, menuju ketidakpastian yang lebih gelap dari gang manapun yang pernah dia masuki. Mobil hitam Mercedes-Benz S-Class yang mewah dan sunyi itu bagaikan peti mati beroda bagi Irwan. Udara di dalamnya dingin, beraroma kulit dan parfum mahal yang membuatnya sedikit pusing. Dia diapit oleh pria berkemeja putih, yang kini diketahui bernama Anton, kepala pengawal pribadi, di kursi belakang. Di depannya, terpisah oleh sekat kaca gelap. Pak Raditya dan Javier duduk dalam kesunyian yang tegang. Anton tidak mengikat atau menyakitinya, tapi sikapnya yang diam dan waspada, serta sorot matanya yang tanpa emosi, adalah penjara yang lebih efektif dari rantai apapun. Irwan bisa merasakan setiap otot di tubuh Anton yang siap bergerak jika dia mencoba sesuatu yang bodoh. Das ist keine Entführung. Das ist eine Gelegenheit. Bisik Irwan pada dirinya sendiri dalam bahasa Jerman, mencoba meyakinkan diri bahwa ini adalah kesempatan, bukan penculikan. Tapi jantungnya berdegup kencang seperti genderang perang. Sekat kaca di depan perlahan turun. Wajah Pak Raditya terpantul di kaca jendela gelap, terlihat seperti bayangan yang mengintai. Kau membuat kesalahan besar, anak muda, kata Pak Raditya, tanpa menoleh. Suaranya datar, tapi setiap kata punya bobot ancaman. Menguping pembicaraan pribadi, lalu mengancam dengan terjemahan. Itu bisa disebut pemerasan. Ini bukan ancaman, Pak, jawab Irwan, berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Ini peringatan. Apa yang Bapak rencanakan itu salah, dan akan merusak banyak kehidupan. Javier menoleh, matanya penuh rasa ingin tahu yang intelektual, seolah Irwan adalah teka-teki linguistik yang menarik. Donde aprendiste? No es el español de instituto. Es nativo. Y el alemán impecable. Di mana kau belajar? Bukan bahasa Spanyol sekolah. Itu seperti native. Dan bahasa Jermanmu sempurna. Ini adalah celah. Irwan memutuskan untuk menjawab, bukan untuk membanggakan diri, tapi untuk membangun kredibilitas, untuk membuat mereka melihatnya sebagai manusia, bukan sekadar sampah yang berbicara. Saya belajar sendiri, Pak, dari buku-buku bekas di perpustakaan umum, dan mendengarkan turis, siaran radio asing di warung internet, apa saja. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan dalam bahasa Prancis, dengan sengaja, La femme est un mauvais conseiller, mais elle aiguise les sens. J'entendais tout. Lapar adalah penasihat yang buruk, tapi ia mempertajam indera. Saya mendengar segalanya. Pak Raditya akhirnya menoleh, menatapnya langsung melalui kaca spion. Tatapannya masih dingin, tapi ada kilatan lain di sana sekarang. Bukan lagi kemarahan murni, tapi perhitungan yang sangat cepat. Seorang otodidak, seorang jenius linguistik yang terbuang, itu lebih berharga, atau lebih berbahaya, daripada yang dia kira. Dan kau pikir, dengan kemampuan bahasa-bahasa itu, kau bisa menggertak saya? Tanya Pak Raditya, kembali ke bahasa Indonesia. Kau tahu berapa banyak pengacara yang saya punya? Berapa banyak orang yang bisa membuatmu dan keluargamu hilang tanpa jejak? Ancaman itu nyata, dan Irwan menggigil dari dalam. Tapi dia sudah masuk terlalu jauh. Mundur sekarang berarti bunuh diri. Credo che isuk avvocati parlino bene el italiano, signor? Tanya Irwan tiba-tiba, beralih ke bahasa Italia dengan aksen Tuscan yang elegan. Saya kira pengacara-pengacara Bapak fasih berbahasa Italia, Tuan. Dia tidak menunggu jawaban. Percei documenti che ho visto nello schermo del suo telefono, quando è uscito dal ristorante, erano in italiano. Contratti con la Società Marittima Adriatica. Molto interessanti. Itu adalah kebohongan. Bluff yang sangat berani. Dia sama sekali tidak melihat layar telepon Pak Raditya. Tapi dia ingat,
dari koran finansial bekas yang dia bungkus ikan minggu lalu, bahwa grup dermawan sedang menjajaki kerjasama dengan perusahaan pelayaran Italia. Wajah Pak Raditya yang biasanya tak terbaca, berkedut hampir tak terlihat. Anton di sampingnya juga sedikit menegang. Blufnya bekerja, atau setidaknya menanam keraguan. Melihat reaksi itu, Irwan menekan lebih jauh. Dia beralih ke bahasa Mandarin, dengan dialek Beijing yang standar, berbicara dengan cepat dan jelas ke arah Javier, seolah sedang membocorkan rahasia. Dia pikir saya hanya tukang sampah. Tapi dia tidak tahu saya mengerti semua rahasianya. Akun di Singapura. Auditor di Papua. Semuanya. Javier, yang tidak mengerti Mandarin, terlihat semakin bingung dan gelisah. "Kue está diciendo?" tanyanya pada Pak Raditya. Tapi Irwan tidak memberi kesempatan. Dia menyelesaikan pertunjukan linguistiknya dengan bahasa Arab, mengutip sebuah pepatah klasik yang dia temukan di buku agama tua. Kezaliman adalah kegelapan di hari pembalasan. Ucapannya hikmat, penuh keyakinan, memberikan dimensi moral yang tak terduga dalam situasi yang penuh ketegangan ini. Lalu, akhirnya, dalam bahasa Jepang, dengan nada yang formal dan hormat namun mengandung ketegasan besi. Saya menyarankan Anda untuk mempertimbangkan kembali. Saya adalah pria yang tidak memiliki apa-apa. Tidak ada yang bisa saya sesali. Tapi, Anda bisa kehilangan segalanya. Sudah waktunya mencari solusi lain. Kesunyian di dalam mobil itu kini sungguh-sungguh menyelubungi. Dengungan mesin yang hampir tak terdengar dan gemercik air kondisioner adalah satu-satunya suara. Ketujuh bahasa itu menggantung di udara seperti tujuh bilah pedang yang berbeda, masing-masing menunjukkan keahlian yang mustahil, kecerdasan yang tajam, dan ancaman yang multidimensi. Pak Raditya memandangi Irwan untuk waktu yang lama. Ekspresi kemarahan dan kalkulasi di wajahnya perlahan-lahan meleleh, digantikan oleh sesuatu yang lebih dalam, kekaguman yang terpaksa diakui, dan sebuah penilaian ulang yang radikal terhadap realitas. Dia bukan lagi berhadapan dengan pemulung bodoh. Dia berhadapan dengan sebuah fenomena. Sebuah aset yang sangat langka, atau sebuah ranjau yang sangat sensitif. Javier memecah kesunyian, berbisik dalam bahasa Spanyol, tapi kali ini dengan nada yang sama sekali berbeda. "Radit, este chico es un recurso inimaginable. O un desastre épico. Pero ya no podemos tratarlo como basura. Su mente es una arma." Radit, anak muda ini, adalah sumber daya yang tak terbayangkan. Atau bencana besar. Tapi kita tidak bisa lagi memperlakukannya seperti sampah. Pikirannya adalah senjata. Pak Raditya mengangguk, sangat pelan. Dia menatap Irwan, dan untuk pertama kalinya, benar-benar melihatnya, bukan seragamnya, tapi orang di baliknya. "Keluargamu," ucap Pak Raditya tiba-tiba, suaranya rendah. "Mereka tinggal di mana?" Pertanyaan itu seperti tusukan es di tulang belakang Irwan. "Ini dia. Ancaman sebenarnya." "Jangan sentuh keluarga saya," jawab Irwan, suaranya serak, ketakutan yang sebenarnya akhirnya terdengar. "Saya tidak akan menyentuh mereka," kata Pak Raditya, dan nada datarnya justru lebih menakutkan. "Tapi saya akan menawarkan sesuatu. Pada kamu, dan pada mereka." Mobil mulai melambat, berbelok masuk ke sebuah kompleks apartemen super eksklusif yang dijaga pagar tinggi dan satpam berseragam. "Kita akan bicara," kata Pak Raditya. Pintu mobil terbuka dengan sendirinya. "Dan kau akan mendengarkan tawaran saya. Karena setelah pertunjukan tadi, hanya ada dua jalan. Kau bekerja untuk saya, atau..." Dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Dia tidak perlu. Pilihan yang mengerikan itu tergantung jelas di udara yang dingin. Irwan melangkah keluar mobil. Kakinya terasa seperti jeli. Dia telah menggunakan semua kartunya, semua bahasa yang dia miliki, untuk sampai ke titik ini. Sekarang, dia memasuki babak baru yang lebih berbahaya. Sebuah negosiasi di mana nyawanya dan keluarganya adalah taruhannya. 7 bahasa telah memberinya jalan masuk. Sekarang, dia harus mencari tahu bagaimana cara bertahan hidup di dalamnya. Apartemen yang mereka masuki bukan seperti tempat tinggal manusia pada umumnya. Itu lebih mirip penthouse hotel bintang 5 yang steril dan tak berjiwa.
Lantai marmer putih mengkilap memantulkan lampu kristal, dindingnya polos tanpa foto keluarga atau lukisan personal, hanya sebuah karya seni kontemporer besar yang terdiri dari garis-garis hitam di atas kanvas putih, terlihat mahal dan dingin. Udara di sini bahkan lebih dingin daripada di mobil, dan baunya seperti pembersih lantai premium. Anton mengarahkan Irwan ke sebuah sofa kulit putih yang luas dan keras, sementara Pak Raditya pergi ke sebuah kabinet minuman dan menuangkan sendiri segelas whisky coklat tua tanpa menawarkan pada siapapun. Javier duduk di kursi tunggal di seberang, masih memandang Irwan dengan ekspresi seorang kolektor yang menemukan artefak langka di pasar loak. Saya akan langsung pada intinya, kata Pak Raditya, meneguk whiskinya dan berdiri menghadap jendela panorama yang memamerkan gemerlap Jakarta malam. Kau adalah anomali. Sebuah kesalahan dalam sistem. Pemulung yang fasih 7 bahasa. Itu membuatmu berharga, sekaligus sangat berbahaya. Irwan duduk diam. Tangannya berkeringat dingin di atas pangkuan celana jeansnya yang lusuh. Dia merasa seperti serangga yang hendak ditusuk dengan peniti. Kau punya 2 pilihan, lanjut Pak Raditya, tanpa menoleh. Pilihan pertama, kau menghilang. Saya bisa membuatmu dan keluargamu pindah ke suatu tempat yang sangat jauh, dengan uang yang cukup untuk bertahan beberapa bulan. Tapi setelah itu, kau sendiri. Dan kau harus berjanji untuk melupakan semua yang kau dengar malam ini. Itu bukan pilihan. Itu adalah hukuman pengasingan yang dibungkus manis. Keluarganya akan terputus dari akar, dan hidup dalam ketakutan selamanya. Dan pilihan kedua? Tanya Irwan, suaranya lebih kecil dari yang diinginkannya. Pak Raditya akhirnya berbalik. Matanya, di balik kacamatanya, memancarkan cahaya dingin yang terukur. Pilihan kedua, kau bekerja untuk saya. Irwan menahan napas. Jantungnya berdegup kencang di telinganya. Bukan sebagai pemulung, tapi sebagai aset. Sebagai penerjemah khusus. Pak Raditya mendekat, berjalan perlahan di depan sofa. Grup saya memiliki bisnis di lebih dari 20 negara. Setiap hari, ada dokumen kontrak, rekaman percakapan telepon, email, laporan intelijen pasar, dalam puluhan bahasa. Saya membayar mahal tim penerjemah dan konsultan, tapi mereka hanya menerjemahkan kata-kata, bukan niat. Mereka tidak bisa menangkap nuansa, nada bicara, atau kebohongan yang terselip di antara baris. Dia berhenti tepat di depan Irwan, menatapnya dari atas. Kau, dengan telinga dan otakmu yang seperti spons, bisa melakukan lebih dari itu. Kau bisa mendengar apa yang tidak dikatakan. Kau bisa menjadi sistem peringatan dini saya. Javier menambahkan dari kursinya, dalam bahasa Spanyol, Es como un radar humano. Alguien que puede escuchar a través de las paredes del idioma. Dia seperti radar manusia. Seseorang yang bisa mendengar melalui tembok bahasa. Gaji bulanan 50 juta rupiah, ucap Pak Raditya tiba-tiba. Angka itu menggema di ruangan yang sunyi, terasa seperti fiksi. 50 juta. Itu lebih dari yang bisa dihasilkan keluarganya dalam 10 tahun. Apartemen kecil untukmu sendiri. Asuransi kesehatan untuk keluargamu. Adik-adikmu bisa masuk sekolah swasta yang baik. Irian hampir terbatuk. Tawaran itu seperti mimpi. Semua yang pernah dia doakan untuk keluarganya, tergantung di ujung jari. Tapi, katanya, mencari-cari jebakan. Tapi, sambung Pak Raditya, suaranya menjadi rendah dan berbahaya. Kau harus melupakan semua yang kau dengar tentang proyek reklamasi. Kau harus melupakan nama Wisnu, melupakan transfer ke Singapura, melupakan segala sesuatu yang berbau tidak etis. Kau bekerja hanya pada materi yang saya berikan. Dan kau diam. Mutlak. Dia membungkuk sedikit, sehingga wajahnya sejajar dengan Irwan. Napasnya berbau whisky. Dan jika kau menolak, jika kau berpikir untuk membocorkan apapun, atau bermain pahlawan. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi matanya berpindah ke tablet di atas meja kaca. Dengan sekali sentuh, layar menyala, menampilkan foto beresolusi tinggi. Ibunya, Bu Sari, sedang menjual gorengan di depan rumah kontrakan mereka. Adik bungsunya, Sari, sedang bermain lompat tali di gang. Foto-foto itu diambil hari itu, mungkin beberapa jam yang lalu.
Darah di tubuh Irwan berubah menjadi es. Ini bukan ancaman, Irwan, kata Pak Raditya, berdiri tegak kembali. Ini adalah realitas. Dunia ini keras. Kau sudah cukup dewasa untuk tahu itu. Sekarang, kau punya kesempatan untuk mengubah realitasmu, menjadi pahlawan untuk keluargamu, atau menjadi kuburan bagi impian mereka. Dilema itu merobeknya dari dalam. 50 juta. Sekolah. Rumah yang layak. Ibu bisa berobat. Itu semua hanya dengan mengatakan, ya, dan mengubur hati nuraninya. Atau, dia bisa mengatakan, tidak, dan membawa keluarganya ke dalam bahaya yang tak terbayangkan. Bagaimana saya bisa percaya Bapak akan menepati janji? Tanya Irwan, suaranya serak. Kau tidak bisa, jawab Pak Raditya dengan jujur. Tapi lihatlah sekelilingmu. Saya memiliki segalanya. Apa untungnya bagi saya untuk mengkhianati seorang anak muda berbakat yang bisa sangat berguna? Lebih masuk akal bagi saya untuk memanfaatkanmu. Jafir menambahkan, kali ini dalam bahasa Inggris, seolah untuk menekankan titik ini. It's simple business logic, Irwan. You are Ararfind. Wasting you is bad business. But crossing Emer Dermawan, that is worse than bad business. That is extinction. Irwan menundukkan kepala, tangannya mengepal erat. Dia memikirkan wajah ibu yang lelah, tawa adik-adiknya yang polos, dan buku-buku bahasa bekas yang telah menjadi teman dan pelariannya. Pengetahuan itu seharusnya membebaskannya. Tapi kini, justru menjebaknya. Dan pekerjaan saya nanti, tanyanya, mencari secercah penebusan. Apakah akan menyakiti orang lain? Seperti yang Bapak rencanakan untuk para nelayan. Pak Raditya menghela napas, kesal. Kau terlalu banyak bertanya. Tugasmu adalah menerjemahkan dan menganalisis. Kebijakan dan keputusan etis ada di tangan manajemen. Tapi, dia melihat keteguhan di mata Irwan, dan sedikit mengubah pendekatan. Kau akan membantu perusahaan beroperasi lebih lancar di kancah internasional. Itu menciptakan lapangan kerja. Secara tidak langsung, kau membantu perekonomian. Itu adalah pembenaran yang tipis, dan mereka semua tahu itu. Tapi itu adalah jembatan yang ditawarkan pada Irwan untuk menyeberangi jurang hati nuraninya. Kesunyian kembali menyergap. Detak jam dinding desainer yang mahal terdengar seperti detak jantung raksasa. Irwan memandang keluar jendela, ke kota yang telah memberinya begitu banyak kesengsaraan dan sedikit harapan. Dia berpikir tentang semua bahasa yang telah dipelajarinya, jendela-jendela ke dunia lain yang luas. Sekarang, jendela-jendela itu mengarah ke sebuah labirin yang gelap. Dia menarik napas dalam-dalam, mengisi paru-parunya dengan udara dingin dan steril apartemen mewah itu. Lalu, dengan suara yang hampir tidak terdengar, dia menjawab, "Baik, Pak, saya terima." Kata-kata itu terasa seperti batu di mulutnya. Tapi di dalam keputusasaan itu, sebuah tekad kecil dan keras muncul. Dia akan mengambil tawaran ini. Dia akan mengambil uang, pendidikan, dan keamanan untuk keluarganya. Tapi dia tidak akan menutup mata. Dia akan melihat, mendengar, dan belajar. Dan suatu hari nanti, ketika waktunya tepat, ketika dia sudah memiliki cukup kekuatan dan bukti, dia akan menggunakan semua bahasa yang dia kuasai bukan untuk melayani kejahatan, tetapi untuk mengungkapnya. Pak Raditya tersenyum, senyum tipis yang tidak sampai ke matanya. Pintar. Anton akan mengurus dokumen dan membawamu ke tempat tinggalmu yang baru. Besok, jam 9 pagi, kau ada di kantor. Jangan terlambat. Irwan mengangguk. Perasaannya hampa. Dia telah menjual jiwanya. Tapi setidaknya, dia mendapatkan harga yang cukup untuk menebus jiwa-jiwa yang dia cintai. Ketika Anton membimbingnya keluar dari apartemen, melewati pintu yang berat dan diam, Irwan merasa seperti memasuki sebuah sangkar emas. Dia telah berpindah dari tempat sampah ke istana. Tapi tiba-tiba, dia merindukan bau sampah yang jujur dan kebebasan yang pahit. Malam ini, dia bukan lagi pemulung miskin. Dia menjadi tawanan bergaji tinggi, dan perang barunya baru saja dimulai. Subuh menyingsing di atas Jakarta dengan cahaya jingga kotor menyibak sisa-sisa kabut. Irwan, yang tidak bisa tidur semalaman, berdiri di balkon kecil apartemen studio di Sudirman yang disediakan untuknya.
Ruangan ber-AC dengan perabotan minimalis itu terasa asing dan sunyi, jauh dari keriuhan dan kehangatan, meski pengap rumah kontrakan mereka. Tas karung dan baju lusuhnya telah diganti dengan 3 setel kemeja putih dan celana hitam sederhana yang dibeli Anton pagi-pagi buta. Pakaian itu terasa gatal di kulitnya. Matahari yang terbit seharusnya membawa harapan, tapi bagi Irwan, itu hanya menerangi jalan menuju ketidakpastian yang lebih dalam. Anton menjemputnya tepat pukul 8.30 dengan mobil yang lebih biasa, sebuah Toyota Camry. Jangan banyak bicara. Jawab jika ditanya. Perhatikan, pesan Anton singkat sebelum mereka masuk ke basement gedung Dermawan Tower yang menjulang seperti pedang kaca di jantung kota. Lobi utama gedung itu membuat Irwan terpana. Langit-langit setinggi 5 lantai, patung kontemporer raksasa di tengah air mancur, dan orang-orang berjalan cepat dengan pakaian mahal dan ekspresi serius. Bau kopi spesialitas dan parfum mahal memenuhi udara. Anton membawanya ke meja resepsionis, di mana seorang wanita cantik dengan sanggul rapi dan senyum profesional memindai kartu akses mereka. Konsultan linguistik khusus, ya? Ujarnya, menatap Irwan dengan sekilas rasa penasaran yang cepat disembunyikan. Lantai 48. Lift ekspres di ujung. Perjalanan naik lift yang sunyi dan cepat membuat telinga Irwan berdengung. Lantai 48 ternyata adalah lantai Direktorat Hubungan Internasional dan Strategi. Koridornya senyap. Hanya terdengar ketikan keyboard dan suara telepon berdesis dari balik pintu-pintu kaca berteknologi tinggi. Anton mengantarnya ke sebuah cubikle kecil di sudut, dekat jendela pemandang kota, tapi terhalang oleh sekat tinggi. Di atas meja kosong hanya ada sebuah laptop tertutup, headphone profesional, dan sebuah notepad. Kerjamu akan masuk lewat sistem internal terenkripsi. Passwordnya, Anton memberikan selembar kertas. Jangan dicatat dimanapun. Dan jangan coba-coba mengakses data lain. Semua aktivitas kamu dipantau. Sebelum Irwan bisa bertanya apapun, Anton sudah pergi. Irwan duduk, merasa sangat kecil dan terbuka di tengah denyut nadi bisnis miliaran rupiah ini. Tidak lama kemudian, kerumunan dimulai. Orang-orang mulai melewati koridor, melirik ke cubikle baru itu. Bisikan-bisikan terdengar samar. Itu dia? Yang katanya jenius bahasa. Anak Pak D? Kok bisa? Dengar-dengar dari cleaning service, dia kemarin masih pungut sampah di belakang El Gusto. Jangan keras-keras, nanti dengar. Wajah Irwan memanas. Dia menunduk, berusaha fokus menghidupkan laptop. Tiba-tiba, bayangan menghalangi cahaya di cubiklenya. Irwan mendongak. Seorang pria berusia pertengahan 30-an, berambut disisir rapi dengan kemeja lengan panjang bermerek Eropa, berdiri dengan senyum yang terlalu lebar dan tidak sampai ke mata. Dia adalah Hendra Wijaya, Direktur Hubungan Internasional yang sedang menjabat. Ah, jadi kamu si penerjemah ajaib baru, ucap Hendra. Suaranya ramah tapi bergetar halus dengan sarkasme. Selamat datang. Saya Hendra. Saya dengar kamu punya bakat yang tidak biasa. Irwan. Terima kasih, Pak Hendra, jawab Irwan, berdiri dengan canggung. Tidak usah berdiri, tidak usah sungkan, kata Hendra, melambaikan tangannya. Matanya mengamati Irwan dari ujung kepala ke ujung kaki, seperti menilai ternak. Kita semua penasaran. Kamu belajar di mana? Ya? Oxford? Sorbonne? Pasti bukan. UI, ya. Tawa kecilnya menyiratkan penghinaan. Saya belajar mandiri, Pak. Oh, otodidak. Luar biasa. Hendra bertepuk tangan kecil. Palsu. Nah, karena kamu spesial, saya punya tugas spesial untuk membuktikan kehebatanmu. Dari bawah lengannya, ia mengeluarkan sebuah flash drive. Ini rekaman rapat konsorsium dengan kontraktor dari Kazakhstan. Bahasa Kazakh, tentu saja. Campur dengan sedikit Rusia. Deadline-nya jam 5 sore. Ringkasan poin-poin penting dan potensi risiko dalam bahasa Indonesia. Bisa. Bahasa Kazakh. Bahasa yang bahkan tidak termasuk dalam 7 bahasa utama Irwan. Dia punya dasar bahasa Turki dan Rusia, yang mungkin membantu, tapi ini jelas jebakan. Jika dia gagal, Hendra akan membuktikan bahwa dia penipu.
Jika dia berhasil sekalipun, Hendra akan memberi tugas yang semakin mustahil. Bisa saya coba, Pak, jawab Irwan, menerima flash drive itu seperti menerima bara api. Bagus. Semangat. Hendra menepuk bahunya dengan keras sebelum pergi, meninggalkan bau aftershave yang menyengat. Irwan memasukkan flash drive dengan tangan gemetar. Tugas pertama, dan dia sudah dikepung. Seharian, dia berkutat dengan rekaman berisi percakapan cepat dan teknis antara insinyur dan pebisnis. Dia mengandalkan kemampuannya menangkap akar kata, konteks, dan sedikit pengetahuan tentang industri konstruksi dari koran bekas. Dia bolak-balik ke situs web terjemahan online yang tidak diblokir, menyusun potongan-potongan teka-teki linguistik. Kepalanya pusing, perutnya mual karena tegang dan hanya sempat minum air putih. Orang-orang yang lewat terkadang meliriknya dengan pandangan sinis atau penasaran. Saat jam menunjukkan pukul 4.55 sore, dia mencetak ringkasan 3 halamannya. Tidak sempurna, tapi dia yakin intinya tertangkap. Saat dia hendak menyerahkan ke Hendra, seorang sekretaris mendekat. Pak Irwan, Bapak Direktur Utama ingin bertemu. Sekarang. Jantung Irwan langsung melompat. Raditya Dermawan ingin bertemu di hari pertama? Dia diantar ke sebuah ruang rapat kecil yang mewah. Di dalam, selain Pak Raditya, ada Javier Ortega dan seorang pria asing berkacamata tebal yang terlihat tegang. Irwan, ini Emmer Schmidt dari mitra potensial kita di Hamburg, kata Pak Raditya tanpa basa-basi. Dia punya kekhawatiran tentang beberapa klausul dalam draft kontrak berbahasa Jerman. Tim hukum kita bilang semuanya sudah baku. Tapi Emmer Schmidt merasa ada nuansa yang bermasalah. Silakan duduk. Pak Raditya mendorong sebuah dokumen tebal ke hadapan Irwan. Klausul 7B, 12F, dan 22A. Apakah menurutmu ada ambiguitas atau potensi penafsiran ganda yang merugikan kita? Semua mata tertuju padanya. Ini bukan tes. Ini pertempuran sesungguhnya. Emmer Schmidt memandangnya dengan skeptisisme yang dalam. Irwan mengambil napas. Ini bukan tentang bahasa Kazakh. Ini tentang bahasa Jerman hukum, yang jauh lebih rumit. Dia membuka dokumen itu, matanya cepat memindai teks. Otaknya bekerja keras, memisahkan kata sambung, menganalisis struktur kalimat yang berbelit. 5 menit berlalu dalam keheningan yang mencekik. Lalu, Irwan mulai berbicara. Pertama kepada Emmer Schmidt dalam bahasa Jerman yang formal dan hati-hati. Herr Schmidt, in Klausel 7b, das Wort unverzüglich, nach einer Forderung, es ist nicht dasselbe wie sofort. Im Deutschen Recht kann unverzüglich einen angemessenen Zeitraum bedeuten. Die andere Partei konnte dies ausnutzen, Verzögerungen zu rechtfertigen. Tuan Schmidt, dalam Klausul 7b, kata, segera, setelah sebuah tuntutan itu tidak sama dengan langsung. Dalam hukum Jerman, segera bisa berarti jangka waktu yang wajar. Pihak lain bisa memanfaatkan ini untuk membenarkan penundaan. Dia kemudian beralih ke Pak Raditya dalam bahasa Indonesia. Di sini mereka menggunakan celah semantik, Pak. Mereka bisa menunda-nunda tanpa melanggar kontak secara teknis. Lalu kembali ke Jerman, menunjuk klausul lain. Und hier, in 22a, die Formulierung Hoher Gewalt, schließt auch wirtschaftliche Veränderungen ein. Das ist sehr ungewöhnlich und breit. In einer Krise konnten sie einfach alle Verpflichtungen fallen lassen. Dan di sini, di 22a, formulasi force majeure mencakup juga perubahan ekonomi. Itu sangat tidak biasa dan luas. Dalam sebuah krisis, mereka bisa dengan mudah melepaskan semua kewajiban. Emmer Schmidt terlihat semakin pucat, lalu marah. Javier menyembunyikan senyum di balik tangannya. Pak Raditya mengangguk pelan, matanya berbinar. Pertemuan berlangsung 1 jam. Irwan, dengan naluri linguistiknya yang tajam, berhasil mengidentifikasi 3 potensi jebakan bahasa yang luput dari tim hukum bergaji miliaran. Emmer Schmidt akhirnya mengalah, setuju merevisi klausul-klausul tersebut. Setelah Emmer Schmidt pergi dengan wajah masam, Pak Raditya menatap Irwan. Bagus. Sangat bagus. 50 juta sebulan mungkin masih terlalu murah. Dia berdiri. Hendra memberimu tugas Kazakh. Iya, Pak. Sudah selesai.
Buang saja. Itu cuma permainannya. Fokus pada hal-hal seperti tadi. Pak Raditya berjalan ke pintu, lalu berhenti. Oh, dan jaga jarak dengan Hendra. Dia bukan sekutu. Pintu tertutup. Irwan berdiri sendirian di ruang rapat yang mewah. Tubuhnya lelah tapi pikirannya berdenyut kencang. Dia baru saja membuktikan nilainya. Tapi dia juga baru saja membuat musuh yang kuat. Dia telah memasuki kandang serigala, dan pertarungan untuk bertahan hidup, dan mungkin, untuk menemukan jiwa yang telah dia jual, baru saja dimulai dengan serius. Dia tidak lagi hanya mendengar rahasia, dia sekarang menjadi bagian dari mesin yang menjalankannya. Dan dia harus belajar bernavigasi di dalamnya, sebelum dimangsa. Hari-hari berikutnya bagi Irwan adalah sebuah kurun waktu yang paradoks. Di satu sisi, dia mulai menemukan ritme dalam pekerjaan barunya. Sistem enkripsi perusahaan mengalirkan beragam dokumen kepadanya, transkrip rapat dengan perusahaan teknologi Israel, email panjang dari mitra di Maroko yang penuh dengan basa-basi budaya sebelum masuk ke bisnis, laporan pasar saham dari Tokyo yang penuh dengan istilah teknis. Setiap dokumen adalah sebuah teka-teki linguistik dan kultural yang harus dipecahkan. Dia belajar cepat, menyerap konteks bisnis, jargon industri, dan politik internal. Namun, di sisi lain, cubikle kecilnya di lantai 48 perlahan-lahan berubah menjadi pulau pengasingan. Senyum ramah rekan kerja yang pertama kali muncul telah berubah menjadi tatapan kosong atau cibiran yang tak sepenuhnya disembunyikan. Desas-desus yang bermula dari lantai dasar telah merambat naik, disirami oleh kebocoran informasi yang sengaja dari Hendra dan anak buahnya. Isunya bermacam-macam, bahwa Irwan adalah anak haram Pak Raditya yang baru diakui, bahwa dia adalah mata-mata industri dari kompetitor yang disusupkan dengan cara dramatis, bahkan bahwa dia adalah dukun muda yang punya ilmu bahasa supranatural. "Sorry ya, Wan, kursi di pantry itu udah direservasi," ujar seorang staf muda dari divisi pemasaran suatu siang, dengan senyum palsu, saat Irwan hendak duduk untuk makan siang bekal nasi kotak sederhananya. Irwan mengangguk, makan sambil berdiri di dekat tempat sampah daur ulang. Denger-denger lo bisa bahasa Kazakh. Ya? Coba dong. Bilang, saya mau minta kenaikan gaji, pakai bahasa Kazakh. Goda seorang analis dari tim Hendra, diikuti tawa kecil rekan-rekannya. Irwan hanya tersenyum tipis dan menggeleng. Dia tidak membalas. Strateginya adalah bertahan, bekerja dengan kepala tertunduk, dan membuktikan nilai dengan hasil kerja. Tapi Hendra takkan membiarkannya. Suatu pagi, tugas baru muncul di sistem. Bukan dari Hendra secara langsung, tetapi melalui saluran resmi. Penerjemahan dan analisis dokumen teknis, proyek eksplorasi mineral di Papua, bahasa Rusia, bahasa lokal. Lampirannya adalah sebuah folder digital berisi ratusan halaman scan dokumen berdebu, sebagian adalah laporan geologi dari era Soviet, peta tua bertulisan Cyrillic, serta catatan lapangan penjelajah Belanda dan transkrip wawancara dengan tetua suku dalam bahasa-bahasa lokal yang bahkan tidak memiliki standar tertulis. Ini adalah sebuah proyek rahasia dan sangat sensitif. Irwan langsung mencium bahaya. Ini adalah proyek yang sama-sama dia dengar di pembicaraan rahasia itu? Atau hanya kebetulan? Dia mengingat nama, Papua, yang disebut sebagai tempat pengasingan bagi sang auditor, Wisnu. Sebelum dia bisa memulai, Hendra muncul di cubiklenya, kali ini dengan dua orang asing yang wajahnya keras dan berpostur militer. Irwan, ini tim keamanan perusahaan dari anak usaha kita yang bergerak di bidang logistik dan pengamanan, PT Satria Garda, kata Hendra dengan nada formal. Mereka perlu memastikan keamanan data dan integritas personel yang menangani dokumen-dokumen ini. Proyek Papua ini sangat penting bagi Bapak Direktur. Salah satu dari mereka, pria berjenggot dengan tatapan dingin, menyapa dalam bahasa Rusia yang kasar. Kau mengerti bahwa dokumen-dokumen ini adalah rahasia negara? Satu kesalahan, dan akan ada masalah besar. Ini jelas intimidasi. Irwan menjawab dalam bahasa Rusia yang lebih halus dan terpelajar, menunjukkan bahwa dia bukan orang yang bisa digertak dengan mudah. Saya mengerti kerahasiaannya. Tugas saya adalah penerjemahan dan analisis yang akurat, tidak lebih. Pria itu terkesiap, lalu mengangguk pelan. Hendra, yang tidak mengerti, tersenyum tidak enak. Bagus. Mereka akan memeriksa progres MU secara berkala.
Oh, dan deadline-nya 2 minggu. Bapak Direktur sangat menanti. Setelah mereka pergi, Irwan merasa sebuah beban yang jauh lebih berat dari dokumen bahasa Kazakh. Dia membuka dokumen-dokumen itu. Laporan geologi Soviet itu rumit, penuh dengan istilah teknis tentang biji tembaga dan emas. Tapi yang lebih menarik adalah catatan lapangan dan wawancara. Ada narasi tentang perjanjian dengan kepala suku setempat yang dibuat dengan segelas minuman keras dan janji-janji yang tidak jelas. Ada catatan tentang gesekan dengan komunitas lokal yang menolak masuknya tim survei. Dan ada surat internal berbahasa Belanda tua yang menyebutkan sebuah lokasi yang dikeramatkan oleh suku setempat, yang kebetulan juga merupakan lokasi dengan kandungan mineral tertinggi menurut data Soviet. Jantung Irwan berdebar. Ini bukan hanya dokumen bisnis. Ini adalah catatan potensi konflik sosial dan pelanggaran etika. Dia mulai menerjemahkan dengan hati-hati, tetapi dia juga membuat catatan pribadi terenkripsi di sebuah file tersembunyi, menandai setiap poin yang berpotensi bermasalah. Di tengah kesibukannya, sebuah interaksi tak terduga terjadi. Saat dia antre di mesin kopi, mesin espresso Italia mahal yang membuatnya bingung, seorang wanita paruh baya dengan kacamata berlensa tebal dan sari India yang sederhana berdiri di sampingnya. Tekan yang hijau 2 kali, lalu putar tuas ke kiri, ujarnya dengan suara lembut. Irwan mengikuti, dan secangkir kopi hangat keluar. Terima kasih, Bu. Saya Anya, dari Divisi Audit Internal, katanya, memperkenalkan diri. Dia memandang Irwan dengan tatapan langsung yang tidak seperti orang kebanyakan di lantai ini. Saya dengar Anda menangani dokumen Papua. Irwan waspada. Iya, Bu. Bahasa yang sulit. Butuh ketelitian ekstra, terutama dengan nuansa budaya. Matanya berbinar. Jika ada yang tidak jelas tentang konteks lokal, misalnya, saya punya beberapa referensi. Bisa membantu. Ini bukan tawaran biasa. Ini adalah jembatan yang ditawarkan dari dunia yang berbeda di dalam perusahaan yang sama. Divisi Audit Internal. Tempat di mana Wisnu, auditor yang disebutkan dalam pembicaraan rahasia itu, bekerja. Apakah ini kebetulan? Atau sebuah pengujian dari Hendra? Saya berhati-hati, Bu. Terima kasih, jawab Irwan diplomatis. Anya mengangguk, tersenyum kecil. Hati-hati memang baik. Tapi kadang, terlalu hati-hati membuat kita buta pada apa yang ada di depan hidung. Selamat bekerja, Irwan. Dia pergi, meninggalkan Irwan dengan cangkir kopi hangat dan pertanyaan yang jauh lebih besar. Hari itu berakhir dengan ketegangan baru. Saat hendak pulang, laptopnya tiba-tiba restart sendiri dan melakukan pembaruan sistem paksa. Ketika dinyalakan kembali, beberapa file pekerjaannya terlihat tidak beraturan. Tidak ada yang hilang, tapi rasanya seperti ada yang telah melihat. Malam itu, di apartemen sunyinya, Irwan memandangi kota dari balkon. Dia telah masuk lebih dalam ke dalam kandang serigala. Hendra adalah serigala yang jelas, menggeram dan menunjukkan taring. Tapi ada pula serigala lain yang lebih berbahaya. Pak Raditya sendiri, yang menggunakan Irwan sebagai alat sekaligus mengancam keluarganya. Dan kini, muncul pula Anya dari audit internal, yang mungkin adalah sekutu potensial, atau bisa jadi umpan dari musuh. Proyek Papua adalah medan pertempuran barunya. Di dalam dokumen-dokumen berdebu itu, tersembunyi bukan hanya rahasia mineral, tapi juga benih-benih konflik yang bisa dia gunakan. Dia harus berhati-hati. Satu langkah salah, satu terjemahan yang disesuaikan, dan dia bisa menjadi kambing hitam, atau lebih buruk, lenyap seperti yang diancamkan. Dia menarik napas dalam. Bahasa-bahasa yang dulu menjadi pelariannya, kini menjadi senjata dan perangkap. Dia harus belajar bukan hanya menerjemahkan kata-kata, tetapi juga membaca niat, memetakan aliansi, dan menemukan kebenaran di balik lapisan-lapisan kebohongan. Perang di kantor mewah ini ternyata jauh lebih kejam dan berbahaya daripada pertarungan di tempat sampah. Di sini, yang disingkirkan bukanlah botol plastik, tetapi orang-orang. 2 minggu tenggat waktu proyek Papua berjalan dengan ketegangan yang semakin memuncak. Irwan bekerja hampir 18 jam sehari, matanya perih menatap layar, telinganya lelah mendengarkan rekaman wawancara dengan suara tetua adat yang direkam dengan alat seadanya. Dia telah menyelesaikan terjemahan teknis laporan geologi Soviet,
dan membuat indeks kandungan mineral yang detail. Namun, bagian yang paling dia habiskan waktu adalah analisis sosial budaya dari catatan lapangan dan wawancara. File rahasianya yang terenkripsi kini telah membengkak. Dia mencatat dengan cermat lokasi situs keramat, Gunung Matahari, tumpang tindih dengan zona biji tembaga tertinggi, laporan Soviet, HAL 47. Perjanjian tahun 1987 dengan kepala suku A, hanya tanda X, menggunakan alkohol dan iming-iming sekolah yang tidak pernah dibangun, transkrip wawancara 3. Laporan insiden tahun 2010. Seorang aktivis lokal bernama Markus Rumbiak terluka setelah bentrok dengan oknum dari kontraktor keamanan, catatan lapangan, HAL 112. Setiap fakta yang dia temukan seperti batu bara panas di tangannya. Dia tahu, jika laporan analisisnya yang jujur sampai ke Pak Raditya, proyek ini akan mendapat lampu hijau dengan mengabaikan semua risiko sosial ini, atau, lebih mungkin, akan ada upaya sistematis untuk membungkam atau menyuap pihak-pihak yang berkeberatan. Tapi jika dia memutihkan laporannya, dia akan menjadi kaki tangan dari pengulangan sejarah kelam eksploitasi. Tekanan datang dari berbagai arah. Tim keamanan dari PT Satria Garda berkunjung sambil lalu, setiap beberapa hari, selalu mengajukan pertanyaan yang menguji kesetiaannya. Apakah Anda menemukan hal-hal yang bisa memicu sentimen negatif terhadap perusahaan? Tanya pria berjenggot itu dalam bahasa Rusia, matanya mengintai. Hendra, di sisi lain, bersikap seolah-olah mendukung. Wah, pasti berat ya, Wan? Banyak konfliknya? Kalau terlalu sensitif, saya bisa bantu meringkas untuk Bapak Direktur. Godanya suatu siang, matanya berbinar licik. Tawaran, bantuan, itu jelas jebakan. Jika Irwan menyerahkan data mentah, Hendra akan memutarbalikkan fakta dan menyalahkan Irwan jika nanti ada masalah. Di tengah kepungan ini, sebuah kesempatan yang tak terduga muncul. Javier Ortega, mitra Spanyol itu, mengundangnya untuk minum kopi di sebuah kafe eksklusif di lantai dasar gedung. Ini bukan perintah, tapi undangan. Saat Irwan masuk, Javier sudah duduk di sudut tersembunyi, membaca koran finansial Spanyol. No te preocupes, no es una trampa de Hendra, katanya saat Irwan duduk dengan waspada. Jangan khawatir. Ini bukan jebakan Hendra. Necesito hablar con alguien que no esté completamente cegado por el brillo del dinero de Raditya. Saya perlu bicara dengan seseorang yang tidak sepenuhnya dibutakan oleh kilau uang Raditya. Irwan memesan air putih. De que se trata, Senor Ortega. Javier menutup korannya. Wajahnya yang biasanya penuh percaya diri tampak lelah. Sabes del proyecto de Papua. Por supuesto, ya habrás visto las irregularidades. Kau tahu tentang proyek Papua, tentu saja. Dan kau pasti melihat ketidakberesan itu. Dia menatap Irwan. Raditya es mi amigo, mi socio desde hace años. Pro este proyecto, cruza una línea. No es solo sobre sobornos a funcionarios. Es sobre destruir comunidades. Sobre ignorar derechos ancestrales. Yo tengo hijos, Irwan. No puedo lavarme las manos con esto. Raditya adalah temanku, partnerku selama bertahun-tahun. Tapi proyek ini melintasi batas. Ini bukan hanya tentang menyuap pejabat. Ini tentang menghancurkan komunitas, mengabaikan hak-hak leluhur. Aku punya anak, Irwan. Aku tidak bisa cuci tangan dengan ini. Ini adalah pengakuan yang mengejutkan. Sekutu terdekat Pak Raditya ternyata memiliki hati nurani. ¿Qué puedo hacer yo? Tanya Irwan hati-hati. Apa yang bisa saya lakukan? Hai UN Auditor Interno, Wisnu. Es un hombre íntegro. Él está investigando discretamente los canales financieros del proyecto, las transferencias a cuentas fantasma. Pero le falta la pieza contextual, el impacto social real. El, por qué, es tan importante como el, como. Ada seorang auditor internal, Wisnu. Dia pria yang berintegritas. Dia sedang menyelidiki secara diam-diam saluran finansial proyek, transfer ke rekening-rekening fiktif. Tapi dia kekurangan kepingan kontekstual, dampak sosial yang nyata. Mengapa? Sama pentingnya dengan bagaimana.
Javier mencondongkan tubuh. Tu tienes esa pieza. En tus analisis. Kau punya kepingan itu. Dalam analisismu. Irwan merasa tenggorokannya kering. Ini adalah persilangan jalan yang dia takuti dan harapkan. Si entregó esa información a Wisnu, mi familia. LSR Dermawan las tiene vigiladas. Jika saya menyerahkan informasi itu ke Wisnu, keluarga saya, TN Dermawan mengawasi mereka. Lo sé, jawab Javier. Suaranya berat. Por eso no te pido que lo hagas abiertamente. Yo puedo ser un conducto seguro. Un intermediario. Wisnu ya confía en mi hasta cierto punto. Pero necesito algo concreto. Algo que no si solo mi palabra contra la Raditya. Aku tahu. Karena itu aku tidak memintamu melakukannya secara terbuka. Aku bisa menjadi saluran aman. Perantara. Wisnu sudah mempercayaiku sampai batas tertentu. Tapi aku butuh sesuatu yang konkret. Sesuatu yang bukan hanya kata-kataku melawan kata-kata Raditya. Dia mengeluarkan sebuah flash drive kecil dari saku dalam jaketnya. Esto es un cifrado de un solo uso. Cualquier cosa que pongas aquí, solo Wisnu y yo podemos abrirlo. Y se autodestruirá después de 3 lecturas. Ini adalah enkripsi sekali pakai. Apapun yang kau taruh di sini, hanya Wisnu dan aku yang bisa membukanya. Dan akan hancur sendiri setelah 3 kali dibaca. Flash drive itu terlihat biasa saja, tapi bagi Irwan, itu terasa seperti bom. Y si es una trampa? Si usted trabaja con Hendra, o si LSR Dermawan lo está probando. Bagaimana jika ini jebakan? Jika Anda bekerja dengan Hendra, atau jika TN Dermawan sedang menguji saya? Javier tersenyum pahit. Entonces yo también estar acabado. Raditya no perdona las traiciones. Esto es un riesgo para mí también, Irwan. Pero es un riesgo necesario. Kalau begitu aku juga akan tamat. Raditya tidak memaafkan pengkhianatan. Ini adalah risiko bagiku juga, Irwan. Tapi ini risiko yang diperlukan. Dia menaruh flash drive di atas meja, di antara gelas kopinya dan gelas air Irwan. No tienes que decidir ahora. Pro el informe final para Raditya se entrega en 4 días. Si decides actuar, debe ser antes de eso. Una vez que él tenga el informe resmi, será más difícil detener la maquinaria. Kau tidak harus memutuskan sekarang. Tapi laporan akhir untuk Raditya diserahkan dalam 4 hari. Jika kau memutuskan bertindak, harus sebelum itu. Begitu dia memiliki laporan resmi, akan lebih sulit menghentikan mesinnya. Javier berdiri, meninggalkan uang untuk kopi. Piénsalo. Pro piensa rapido. Y recuerda, a veces, la lealtad más grande no es a un hombre, sino a la verdad. Pikirkanlah. Tapi berpikirlah cepat. Dan ingat, terkadang, loyalitas terbesar bukan pada seseorang, tapi pada kebenaran. Dia pergi, meninggalkan Irwan sendirian dengan flash drive yang tak bersuara di atas meja. 4 hari. 4 hari untuk memutuskan nasibnya, nasib keluarganya, dan mungkin nasib ribuan orang di Papua yang tak pernah dia temui. Dia menyentuh flash drive itu. Dingin dan keras. Jika dia mengambilnya, dia akan melangkah ke dalam arena pengkhianatan yang berbahaya. Tapi jika dia tidak melakukannya, dia akan menjadi bagian dari mesin penghancur, dan beban itu akan menghantuinya seumur hidup, jauh lebih berat dari beban kemiskinan yang pernah dia tanggung. Dia melihat keluar jendela kafe, ke orang-orang yang berlalu lalang dengan hidup mereka masing-masing. Sebagian besar dari mereka mungkin tidak pernah harus membuat pilihan seperti ini. Pilihan antara rasa aman dan kebenaran. Antara cinta pada keluarga dan tanggung jawab pada kemanusiaan yang lebih luas. Air putih di gelasnya tak tersentuh. Dinginnya merambat melalui kaca, ke ujung jarinya. Dia harus memilih. Dan pilihan itu, seperti bahasa-bahasa yang dia kuasai, akan menentukan siapa dirinya sebenarnya. Bukan pemulung, bukan konsultan linguistik, tapi manusia yang bernama Irwan. 3 hari berlalu seperti napas yang tertahan. Flash drive dari Javier masih tersembunyi di saku dalam celana Irwan,
Sebuah benda kecil yang terasa seberat batu nisan. Setiap kali dia menyentuhnya, jantungnya berdebar kencang. Setiap kali laptop perusahaannya dinyalakan, dia bertanya-tanya apakah setiap ketikan, setiap klik, diawasi. Dia belum memutuskan. Sebagai gantinya, dia membagi analisis Papuanya menjadi 2 versi. Versi pertama, untuk dikirim ke Javier melalui flash drive itu jika dia memutuskan bertindak, berisi analisis jujur lengkap dengan bukti-bukti dampak sosial, pelanggaran etika, dan catatan sejarah kekerasan. Versi kedua, untuk diserahkan kepada para Raditya secara resmi, sudah dia sanitasi, masih akurat secara teknis, tetapi dengan meredam nada kritis dan menempatkan tantangan sosial sebagai hal yang dapat dikelola dengan program CSR yang tepat. Ini adalah jalan tengah yang pengecut, dan dia tahu itu. Tapi dia membutuhkan waktu. Dia perlu memastikan apakah Javier benar-benar bisa dipercaya. Hendra, yang semakin kesal karena Irwan berhasil bertahan dari tekanan proyek Papua dan bahkan mendapat pujian singkat dari Pak Raditya atas kemajuan teknisnya, memutuskan untuk mengakhiri permainan. Hari ketiga, tepat sebelum jam makan siang, Irwan dipanggil ke ruangan Hendra. Suasana di sana berbeda. Biasanya, ruangan itu penuh dengan trofi golf dan foto Hendra dengan pejabat. Hari itu, terasa lebih kosong, lebih dingin. Tutup pintunya, Wan, kata Hendra, tanpa senyum. Dia tidak di belakang mejanya, tetapi duduk di salah satu kursi tamu, menyilangkan kaki. Di sebelahnya duduk Anton, sang kepala pengawal, dengan ekspresi datar. Perut Irwan mulas. Saya dapat laporan yang sangat mengkhawatirkan. Mulai Hendra, suaranya rendah dan berbahaya. Dari tim keamanan. Mereka mengatakan ada aktivitas data yang tidak biasa dari akun MU. Transfer file ke perangkat eksternal yang tidak terorisasi. Irwan membeku. Dia belum menyentuh flash drive itu dengan laptop perusahaan. Dia bahkan belum memutuskan. Saya tidak. Jangan menyela, potong Hendra. Dia mengangguk ke Anton. Anton mengeluarkan sebuah tablet, memutarkan rekaman keamanan. Rekaman itu menunjukkan cubikle Irwan, dari sudut kamera yang tidak biasa, mungkin kamera tersembunyi. Dalam rekaman beresolusi tinggi itu, terlihat sosok Irwan, dari belakang, tapi seragam persis sama, duduk di depan laptop terbuka. Tangannya terlihat memasukkan sebuah flash drive kecil berwarna hitam, persis seperti pemberian Javier, ke port USB. Dia mengetik dengan cepat, lalu mencabutnya. Itu bukan saya, protes Irwan. Darahnya mendidih. Itu rekaman palsu. Saya tidak pernah melakukan itu. Flash drive-nya, Irwan, kata Hendra dengan tenang. Coba periksa saku celanamu. Dengan tangan gemetar, Irwan memasukkan tangan ke saku dalamnya. Kosong. Flash drive Javier hilang. Anton mendekat, dan dengan gerakan cepat yang profesional, menggeledah saku-saku Irwan lainnya. Dari saku depan celana, Anton mengeluarkan sebuah flash drive kecil berwarna hitam. Seperti yang terlihat di rekaman, ucap Hendra dengan puas. Dan saya yakin, jika tim IT kita menganalisis isinya, mereka akan menemukan data rahasia proyek Papua yang sudah dikopi. Atau bahkan data dari proyek-proyek lain. Ini adalah skenario terburuk. Hendra tidak hanya memalsukan rekaman, tapi juga mencuri flash drive dari saku Irwan dan menanamkannya kembali sebagai bukti yang lebih meyakinkan. Ini jebakan yang sempurna. Bapak Direktur sudah dihubungi, lanjut Hendra. Dia sangat kecewa. Pencurian data rahasia perusahaan untuk dijual ke kompetitor, itu bukan hanya pelanggaran disiplin, Irwan. Itu pidana. Irwan merasa ruangan berputar. Dia terperangkap. Dia tidak punya bukti untuk membantah rekaman itu. Flash drive yang ada di tangannya adalah milik Javier, yang bisa diisi dengan apapun oleh Hendra. Dan yang paling berbahaya, Pak Raditya akan percaya pada bukti nyata ini daripada kata-kata seorang mantan pemulung. Saya ingin bicara dengan Bapak Direktur, desis Irwan. Tentu saja. Tapi nanti, setelah tim keamanan internal selesai denganmu. Anton menggenggam lengan Irwan dengan erat. Ayo kita ke ruang interogasi. Jangan membuat keributan. Irwan dibawa keluar dari ruangan Hendra, melewati koridor yang tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Rekan-rekan kerja menghindari pandangannya,
Ada yang berbisik, ada yang dengan cepat masuk ruangan mereka. Aibnya sudah tersebar. Ruang interogasi itu kecil, tanpa jendela, hanya sebuah meja dan 2 kursi. Lampu neon di atasnya menyala terang menyilaukan. Anton mendudukannya, lalu pergi, mengunci pintu dari luar. Irwan duduk sendiri, ketakutan dan kemarahan bergolak di dalamnya. Ini adalah akhir. Dia akan dipecat, diserahkan ke polisi, dan keluarganya akan menderita. Dan yang paling menyakitkan, Pak Raditya akan percaya bahwa dia adalah pengkhianat, bahwa dia telah menyalahgunakan kepercayaannya. Pikirannya bekerja keras. Dia harus membersihkan namanya. Tapi bagaimana? Rekaman itu tampak sangat meyakinkan. Flash drive telah ditemukan di sakunya. Dia tidak punya saksi, kecuali Javier. Tapi apakah Javier akan membela seorang karyawan rendahan yang tertangkap basah mencuri data? Atau justru Javier akan menyelamatkan diri sendiri dan menyatakan bahwa flash drive itu bukan miliknya? Bahwa Irwan adalah pengkhianat yang bertindak sendiri? Dia terperangkap dalam permainan kotor Hendra, dan kali ini, semua bahasa yang dia kuasai tak ada gunanya. Tidak ada kata-kata yang bisa membebaskannya dari bukti fisik yang dipalsukan dengan sempurna ini. Dia menunduk, menahan air mata frustrasi dan ketakutan. Dia telah berusaha berhati-hati, tapi ternyata tidak cukup. Di kandang serigala ini, Hendra ternyata lebih licik, lebih kejam, dan lebih siap daripada yang pernah dia bayangkan. Dan sekarang, dia menunggu. Menunggu interogasi. Menunggu kehancuran. Menunggu nasib keluarganya yang akan ikut hancur bersamanya. Waktu di ruang tanpa jendela itu mengambang, distorsi oleh kecemasan dan cahaya neon yang kejam. Mungkin sudah setengah jam, mungkin 1 jam, sebelum pintu terbuka. Bukan Anton yang masuk, melainkan 2 pria dari tim keamanan internal yang tidak dia kenal. Mereka berseragam seperti polisi, dengan sikap membosankan namun mengancam. Siapa yang memberi kau akses ke data proyek Papua? Tanya yang pertama, langsung ke inti, sambil menyalakan perekam suara di atas meja. Saya diberi akses oleh Pak Hendra, sesuai tugas yang diberikan. Jawab Irwan, berusaha menjaga suaranya tetap datar. Dan flash drive ini? Pria itu mengangkat flash drive hitam dalam kantong plastik bukti. Untuk siapa kau menyalin data? Saya tidak menyalin data apapun ke flash drive itu. Itu bukan milik saya. Pria kedua menyeringai. Ditemukan di saku celanamu, persis seperti yang terlihat di rekaman. Cerita macam apa lagi yang mau kau buat? Mereka menginterogasinya dengan pertanyaan yang berputar-putar, mencoba membuatnya ceroboh, membuatnya mengaku. Irwan bertahan, berpegang pada kebenaran sederhana. Dia tidak melakukan apa yang dituduhkan. Tiba-tiba, pintu terbuka lagi. Kali ini, suasana di ruangan berubah. Raditya Dermawan masuk. Wajahnya seperti topeng batu. Di belakangnya, Javier Ortega terlihat pucat, dan Hendra dengan senyum tipis yang penuh kemenangan. Pak Direktur, seperti yang saya laporkan, Hendra mulai. Keluar, potong Pak Raditya, tidak melihat ke arahnya. Semuanya, kecuali dia. Ia menunjuk Irwan. Hendra tercekat, senyumnya pudar. Javier meletakkan tangan di bahu Hendra dengan agak keras, memandunya keluar bersama kedua petugas keamanan. Pintu tertutup, menyisakan Irwan dan Pak Raditya sendirian. Pak Raditya tidak duduk. Dia berjalan pelan di sekeliling meja, seperti harimau mengitari mangsanya. 50 juta sebulan. Apartemen. Sekolah untuk adik-adikmu. Dan ini yang kau lakukan, suaranya bergetar, lebih menakutkan karena diredam. Saya tidak melakukannya, Pak, jawab Irwan, menatap langsung ke matanya. Saya dijebak. Dijebak. Pak Raditya tertawa pendek, sinis. Rekaman kamera jelas. Bukti fisik ada. Semua orang melihatmu sebagai ancaman, Irwan. Dan kau pikir ini semua konspirasi melawanmu. Saya tidak mengatakan itu. Saya mengatakan ini adalah jebakan spesifik dari Pak Hendra. Karena dia merasa terancam oleh saya. Dan mengapa aku harus percaya padamu? Dan bukan pada direktur yang sudah bekerja untukku selama 10 tahun dengan rekam jejak bersih. Karena ini adalah kesempatan satu-satunya, Irwan menarik napas dalam.
Dia harus memutar tabel. Tidak dengan memohon, tapi dengan menunjukkan keahliannya yang sesungguhnya, yang bahkan mungkin Pak Raditya lupa. Boleh saya lihat rekaman itu lagi, Pak? Pinta Irwan. Dan flash drive-nya. Pak Raditya menatapnya lama, lalu mengangguk, mengambil tablet dari atas meja dan meletakkannya di depan Irwan. Rekaman itu diputar lagi. Irwan memintanya untuk di-pause pada beberapa frame spesifik, saat tangan memasukkan flash drive, saat jari-jari mengetik di keyboard. Perhatikan, Pak, kata Irwan, suaranya mulai mendapatkan keyakinan. Orang dalam rekaman ini memasukkan flash drive dengan tangan kanan, lalu langsung mengetik dengan cepat. Saya kidal. Pak Raditya menyipitkan mata. Itu bisa saja kamu pakai tangan kanan untuk menyamarkan. Tapi pola mengetiknya, lanjut Irwan, menunjuk layar. Dia mengetik dengan semua 10 jari, teknik touch typing yang cepat dan percaya diri. Saya tidak pernah belajar mengetik seperti itu. Saya mengetik dengan 2 jari, sistem hand and pack. Anda bisa minta tim IT menganalisis pola ketikan di log laptop saya selama sebulan terakhir, dan bandingkan dengan ini. Polanya akan sangat berbeda. Ini adalah observasi kecil, tapi mulai menanam keraguan. Pak Raditya diam. Lalu, yang lebih penting, Irwan melanjutkan, mendorong keuntungan kecil ini, adalah masalah bahasa. Bahasa. Iya, Pak. Dalam rekaman ini, saat dia bekerja, ada sebuah jendela chat kecil yang terbuka di sudut layar. Terlihat samar, tapi bisa diperbesar. Irwan membesarkan bagian itu. Teks dalam jendela chat itu berbahasa Indonesia. Isinya percakapan tentang pengiriman barang. Tapi perhatikan pilihan katanya. Irwan menunjuk kata-kata spesifik. Gue udah kirim sampelnya. Lo cek dah. Dan, harganya nego lagi dong, Bang. Ini adalah bahasa gaul Jakarta yang sangat kasual, dengan kata gue dan lo, bahkan Bang. Saya, dalam komunikasi tertulis resmi apapun di sistem perusahaan, selalu menggunakan bahasa Indonesia yang formal. Saya tidak pernah menggunakan kata gue atau lo. Itu bisa diverifikasi dari riwayat email dan chat internal saya. Pak Raditya kini benar-benar memperhatikan. Dia mengambil tablet itu, memeriksa detailnya sendiri. Tapi itu masih bisa dipalsukan, gumamnya, tapi nadanya sudah kurang yakin. Benar. Tapi ada satu lagi. Masalah linguistik yang tidak mungkin dipalsukan oleh orang yang tidak memahami bahasa asing secara mendalam. Irwan menunjuk ke flash drive dalam kantong plastik. Apakah isinya sudah dicek? Belum. Masih menunggu protokol. Jika isinya adalah data dari proyek Papua saya, maka di dalamnya akan ada terjemahan dan analisis saya. Dan analisis saya memiliki sebuah tanda air linguistik yang tidak disengaja. Pak Raditya mendongak. Apa maksudmu? Karena saya belajar bahasa secara otodidak dari berbagai sumber, saya mengembangkan semacam sidik jari linguistik. Misalnya, dalam menerjemahkan istilah teknis dari bahasa Rusia, saya cenderung menggunakan padanan bahasa Indonesia yang lebih dekat ke bahasa Belanda, karena banyak buku teknik tua saya dapatkan adalah terjemahan Belanda. Atau, dalam menerjemahkan konsep adat dari catatan lapangan, saya menggunakan istilah antropologi Inggris tertentu yang saya ambil dari jurnal online. Pola ini konsisten di semua pekerjaan saya. Jika analisis dalam flash drive itu memiliki pola yang sama, maka mungkin itu memang milik saya. Tapi jika polanya berbeda, lebih formal, lebih akademis, atau menggunakan istilah yang tidak pernah saya gunakan, maka itu adalah bukti bahwa itu bukan tulisan saya. Ini adalah klaim yang berani, hampir metafisik. Tapi Irwan mengatakannya dengan keyakinan total, karena dia tahu itulah kebenaran. Gaya bahasanya unik, seperti DNA. Pak Raditya memandangnya dengan ekspresi yang tak terbaca. Kemudian, dengan tiba-tiba, dia mengambil walkie-talkie-nya. Anton, bawa Hendra dan Javier kembali. Dan siapkan seorang ahli IT linguistik forensik. Sekarang. Beberapa menit yang mencekam berlalu. Hendra kembali dengan wajah penuh kemenangan yang mulai retak. Javier terlihat sangat tegang. Buka flash drive itu. Perintah Pak Raditya kepada ahli IT yang datang.
dan bandingkan gaya bahasa dokumen di dalamnya dengan sampel pekerjaan Irwan selama sebulan terakhir. Fokus pada pilihan kata, struktur kalimat, dan preferensi istilah asing. Proses itu berlangsung dengan cepat namun terasa lama. Layar komputer ahli IT dipenuhi dengan teks, diagram perbandingan, dan statistik. Wajah ahli IT semakin berkerut dalam konsentrasi. Ada kemiripan kosakata dasar, Pak, lapor ahli IT. Tapi, ada perbedaan yang signifikan. Dokumen dalam flash drive ini menggunakan istilah teknis hukum, force majeure, langsung dari bahasa Prancis. Dalam semua dokumen karyawan Irwan, dia selalu menerjemahkannya sebagai keadaan memaksa atau kekuatan mayor. Selain itu, pola kalimat dalam flash drive lebih pasif dan kompleks, sementara gaya karyawan Irwan lebih langsung, meski tetap akurat. Hendra mulai berkeringat. Itu bisa saja karena dia sedang berusaha menyamarkan tulisannya. Lalu bagaimana dengan ini? Sela Irwan, kali ini dengan suara lebih lantang. Dia menunjuk rekaman lagi. Saat tangan mengetik, di latar belakang layar, terlihat ikon sebuah aplikasi kamus online yang terbuka. Bahasa yang dipilih adalah bahasa Italia. Semua mata tertuju pada rekaman. Benar, di sudut layar, ada ikon kecil sebuah situs web kamus dengan bendera Italia. Saya tidak sedang mengerjakan apapun yang berhubungan dengan bahasa Italia dalam 2 minggu terakhir, kata Irwan. Semua pekerjaan saya adalah Rusia dan bahasa lokal Papua. Lalu, mengapa ada kamus Italia yang terbuka? Javier, yang selama ini diam, akhirnya berbicara dengan suara tegang. Radit, esto está muy claro. Es una trampa muy mal montada. Hendra no es lingüista. No penso en estos detalles. Radit, ini sangat jelas. Ini adalah jebakan yang dibuat dengan buruk. Hendra bukan linguis. Dia tidak memikirkan detail-detail ini. Hendra menjadi panik. Ini fitnah. Mereka berkolusi. Tapi keruntuhannya sudah dimulai. Pak Raditya memandang Hendra dengan tatapan yang berubah dari kemarahan menjadi kekecewaan yang dingin. Cek riwayat pencarian internet di komputer Hendra. Perintahnya pada ahli IT. Cari situs kamus Italia, dan cari apakah ada aktivitas pembelian atau akses ke perangkat lunak pemalsuan video dalam beberapa hari terakhir. Hendra pucat pasi. Dia tidak berkutik saat Anton mendekat dan dengan tenang memegang lengannya. Pak Dermawan, Anda tidak bisa, protesnya lemah. Keluar, desis Pak Raditya. Kau ditangguhkan. Dan berharaplah aku tidak menyerahkanmu ke pihak berwajih karena pemalsuan bukti dan penggelapan, karena pasti ada motif keuangan di balik ini semua. Hendra dibawa keluar, tubuhnya lunglai. Javier menghela napas lega. Ruangan kembali sunyi. Pak Raditya menatap Irwan. Rasa marah telah hilang, digantikan oleh kelelahan dan sesuatu yang mirip rasa hormat. Kau menggunakan bahasamu sendiri sebagai alat forensik. Saya hanya menggunakan apa yang saya tahu, Pak, jawab Irwan, kakinya gemetar lega. Kau hampir saja hancur karena itu. Tapi kau juga menyelamatkan dirimu sendiri. Pak Raditya berjalan ke pintu, lalu menoleh. Posisi Direktur Hubungan Internasional akan lowong mulai besok. Kerjakan laporan Papua MU yang asli. Saya ingin melihat yang jujur. Dan kita akan bicara tentang masa depanmu. Dia pergi, meninggalkan Irwan sendirian di ruang interogasi yang kini terasa berbeda. Lampu neon yang tadi menyilaukan, sekarang terasa seperti cahaya kemenangan. Irwan menatap tangannya, tangan kidal yang hampir menghancurkannya, tapi juga menyelamatkannya. Dia telah menggunakan bahasa bukan sebagai alat komunikasi, tapi sebagai pedang dan perisai. Dia baru saja memenangkan pertempuran melawan serigala yang paling licik di kandang itu. Tapi perang masih jauh dari selesai. Dan kini, dia berdiri di ambang sebuah promosi yang akan membawanya lebih dekat ke pusat kekuasaan, dan lebih dekat ke rahasia gelap yang harus diungkapnya. Pembalikan dengan kunci linguistik ini bukanlah akhir. Itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, dan lebih berbahaya. 6 bulan setelah kejatuhan Hendra, dunia Irwan telah berubah tak kenal lagi. Cubiclenya yang kecil telah digantikan oleh sebuah ruang kerja luas di sudut lantai 50,
dengan dinding kaca dari lantai ke langit-langit yang menawarkan pemandangan Jakarta yang megah. Di pintu, terpampang plakat sederhana namun penuh makna, Irwan Setiawan, Direktur Hubungan Internasional. Gajinya bukan lagi 50 juta, tetapi disertai bonus dan opsi saham yang nilainya benar-benar bisa mengubah nasib 7 turunan keluarganya. Ibu dan adik-adiknya kini tinggal di sebuah rumah yang nyaman di kawasan hijau, jauh dari polusi dan banjir. Adik-adiknya berseragam sekolah terbaik dengan buku-buku baru yang berlimpah. Hidup mereka aman, terjamin, dan penuh harapan. Namun, di balik meja kayu jati mahal dan kenyamanan materi, jiwa Irwan terbelah. Jabatan barunya memberinya akses ke semua rahasia perusahaan, laporan keuangan lintas negara, komunikasi dengan pejabat tinggi, strategi akuisisi, dan tentu saja, laporan kemajuan proyek-proyek yang bermasalah, termasuk proyek reklamasi pantai utara dan eksplorasi di Papua. Proyek reklamasi itu, setelah sedikit modifikasi rencana dan peningkatan anggaran CSR, akhirnya mendapatkan izin penuh. Pengerukan laut telah dimulai. Irwan telah melihat laporan lapangan. Para nelayan tradisional, dengan perahu kecil mereka, berusaha memprotes, tetapi suara mereka tenggelam oleh deru mesin kapal keruk dan janji ganti rugi yang tak pernah cukup. Potret-potret wajah mereka yang kehilangan harapan menghantui tidurnya. Proyek Papua juga bergulir, meski dengan lebih hati-hati. Tim komunikasi masyarakat telah dikirim, membawa hadiah dan janji pembangunan. Tetapi laporan rahasia dari satu orang kepercayaan yang Irwan tanamkan di lapangan, seorang antropolog muda yang dibiayai dari dana pribadinya, mengungkapkan bahwa intimidasi halus, perpecahan di dalam komunitas, dan ancaman lewat para preman bayaran tetap terjadi. Dan ada auditor Wisnu. Pria itu tidak lagi di Papua. Setelah laporan analisis sosial Irwan yang jujur, yang diserahkan setelah insiden Hendra, Pak Raditya tidak membatalkan proyek, tetapi mengoptimalkan manajemen risikonya. Salah satu, optimasi, itu adalah mempromosikan Wisnu ke sebuah posisi kosong yang bergengsi namun tak berdaya di cabang perusahaan di Singapura. Sebuah pengasingan yang elegan. Wisnu, sebelum berangkat, sempat mengirim Irwan sebuah email samar. Kebenaran terkadang membutuhkan lebih dari satu bahasa untuk disuarakan. Teruslah mendengarkan. Pak Raditya, di sisi lain, semakin mempercayai dan bergantung pada Irwan. Kamu adalah penemuan terbaik saya, Irwan. Mata dan telinga saya di dunia. Katanya suatu kali di pesawat pribadi menuju pertemuan di Jenewa. Tapi kepercayaan itu membuat Irwan semakin sadar. Dia adalah bagian vital dari mesin yang dia tahu melakukan kejahatan. 2 bulan lalu, Javier Ortega memutuskan hubungan bisnis dengan Dermawan Group. Saya tidak bisa lagi, Irwan, katanya dalam sebuah panggilan perpisahan yang singkat. Mi conciencia tiene un precio. Y Raditya ya lo ha sobrepasado. Hati nuraniku punya harga, dan Raditya telah melampauinya. Kepergian Javier adalah pukulan bagi Pak Raditya, dan sebuah peringatan terakhir bagi Irwan. Dan kini, Irwan duduk di pesawat yang sama, menuju sebuah pertemuan rahasia di Singapura. Tujuannya, bertemu dengan pengacara perusahaan asing yang sangat mahal untuk menyusun strategi hukum menghadapi penyelidikan awal dari Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, dan tekanan dari Ngo Internasional terkait proyek reklamasi. Dalam tas diplomatiknya, ada sebuah tablet berisi semua dokumen rahasia yang bisa menjadi bukti pemalsuan AMDAL, suap, dan konspirasi. Dokumen yang Irwan siapkan dengan sangat hati-hati, bukan untuk membela perusahaan, tetapi sebagai senjata pamungkas. Dia memandang keluar jendela, melihat awan-awan putih yang berarak di bawah. Pikirannya melayang ke rumah barunya, ketawa adik-adiknya, ke wajah ibunya yang kini tenang. Dia telah mendapatkan segalanya yang pernah dia impikan. Tapi semua itu dibangun di atas penderitaan orang lain. Dan harga yang harus dibayar adalah keheningan abadi. Pesawat mendarat. Pertemuan diadakan di sebuah suite hotel yang sangat privat. Hadir Pak Raditya, 2 pengacara asing bermuka dingin, dan seorang konsultan PR krisis. Intinya, kata salah satu pengacara, kita perlu membuat narasi bahwa proyek ini adalah untuk pembangunan nasional, menciptakan lapangan kerja, dan bahwa kompensasi untuk nelayan sudah lebih dari cukup. Semua laporan kontra harus kita diskreditkan sebagai hoaks atau kepentingan kelompok tertentu. Pak Raditya mengangguk. Irwan, kamu akan bertugas memastikan semua terjemahan dokumen hukum dan pernyataan pers ke dalam 7 bahasa kunci sempurna,
dengan nuansa yang tepat. Kita harus menguasai cerita. Irwan duduk diam. Di sakunya, sebuah perekam suara berteknologi tinggi, hadiah, perpisahan, dari Javier, sedang bekerja dengan senyap. Setiap kata, setiap rencana untuk menutupi kebenaran, terekam dengan sempurna. Dan untuk si aktivis lingkungan yang bersikeras itu, lanjut pengacara yang lain, kita sudah dapatkan bahan tentang hutang judinya dan perselingkuhan. Itu akan kita gunakan untuk merusak kredibilitasnya di media. Mendengar itu, sesuatu di dalam diri Irwan patah. Ini bukan lagi tentang bisnis. Ini adalah pembunuhan karakter. Penghancuran hidup seseorang yang hanya membela haknya. Tindakan yang persis seperti yang dibualkan Pak Raditya di gang restoran dulu. Pak Raditya menoleh padanya. Kamu pasti setuju, kan, Wan? Ini untuk melindungi perusahaan, melindungi kita semua, termasuk keluargamu. Kalimat itu bukan lagi sekadar pengingat. Itu adalah ancaman yang halus. Perlindungan yang diberikan pada keluarganya ternyata adalah rantai emas yang mengikatnya. Irwan memandang Pak Raditya, lalu pada para pengacara yang siap membengkokkan hukum demi bayaran. Dia melihat dirinya di cermin dinding, pria muda berpakaian lengkap dengan dasi bermerek, duduk di antara para penguasa. Tapi di balik itu, dia masih melihat bayangan pemuda kurus di gang gelap, yang marah demi keadilan. Saat itulah, keputusannya jatuh. Dia berdiri. Semua mata tertuju padanya. Maaf, Pak Raditya. Saya tidak bisa melakukan ini. Ruangan menjadi hening. Pak Raditya berkerut kening. Apa maksudmu? Saya tidak bisa membantu menutupi kebenaran. Saya tidak bisa menjadi bagian dari rencana menghancurkan orang lain. Suara Irwan tegas, meski tangannya berkeringat dingin. Saya mengundurkan diri. Dan saya akan memberikan semua bukti yang saya miliki, termasuk rekaman pertemuan ini, kepada KPK dan media yang independen. Wajah Pak Raditya berubah menjadi merah padam, lalu pucat. Kemarahan dan ketidakpercayaan bergolak di matanya. Kau gila? Kau tahu apa konsekuensinya? Kau akan kehilangan segalanya. Keluargamu. Keluarga saya sudah saya amankan, potong Irwan. Dia telah memindahkan mereka ke suatu tempat yang hanya dia dan seorang pengacara kepercayaan tahu, dengan dana yang dia tabung dari gajinya yang besar. Itulah rencananya selama 6 bulan terakhir. Dan saya lebih memilih mereka hidup sederhana dengan ayah yang memiliki hati nurani, daripada hidup mewah dengan ayah yang adalah pengecut. Salah satu pengacara asing berdiri, berusaha menenangkan situasi. Tapi sudah terlambat. Irwan telah melemparkan granat ke tengah meja. Pak Raditya tertawa, tapi itu adalah tawa kosong, penuh kepahitan. Setelah semua yang aku berikan padamu, dari pemulung jadi direktur, dan ini balasanmu. Ini bukan balasan, Pak. Ini pembayaran hutang. Irwan menatapnya langsung. Hutang pada kebenaran yang saya dengar di gang itu. Hutang pada para nelayan dan masyarakat adat yang hak-haknya Anda injak. Anda memberi saya segalanya. Kecuali satu hal, keberanian untuk menjadi baik. Dan itu saya temukan sendiri. Dia mengambil tablet dan tasnya. Dokumen dan rekaman akan dikirimkan esok hari. Saran saya, Pak, hadapilah konsekuensi dengan bermartabat. Mungkin masih ada waktu untuk berubah. Tanpa menunggu jawaban, Irwan berbalik dan berjalan keluar dari suite mewah itu. Langkahnya ringan. Seolah beban bertahun-tahun akhirnya terlepas dari pundaknya. Dia tidak lagi direktur. Dia mungkin akan menjadi buronan, target pencemaran nama baik, atau bahkan ancaman fisik. Tapi untuk pertama kalinya sejak dia berdiri di gang belakang restoran itu, dia merasa benar-benar bebas. Epilog, 2 tahun kemudian. Irwan berdiri di depan sebuah kelas yang penuh dengan anak-anak muda dari berbagai latar belakang, bekas pemulung, anak jalanan, pekerja migran yang pulang. Ruangannya sederhana, berada di lantai dasar sebuah rumah susun yang direnovasi menjadi pusat literasi dan advokasi multibahasa 7 bintang. Dia tidak lagi memakai dasi. Bajunya sederhana, celana chino, dan senyum di wajahnya adalah senyum yang tulus dan damai. Jadi, kesimpulannya, ujarnya kepada kelas,
Bahasa bukan hanya alat untuk mendapatkan pekerjaan atau kekuasaan. Bahasa adalah senjata untuk membela yang tak bersuara, adalah jembatan untuk memahami yang berbeda, dan adalah cermin untuk melihat jiwa kita sendiri. Setelah pengunduran dirinya yang dramatis, badai benar-benar menerpa. Pak Raditya Dermawan ditahan KPK. Kasusnya menguak jaringan korupsi yang luas. Perusahaan mengalami restrukturisasi besar-besaran. Irwan, sebagai whistleblower utama, hidup beberapa bulan dalam pelindungan ketat. Namanya dicemarkan, dituduh sebagai pengkhianat yang tidak tahu terima kasih. Tapi kebenaran akhirnya menang. Rekaman, dokumen, dan analisis linguistiknya yang mendetail menjadi bukti yang tak terbantahkan di pengadilan. Kekayaan yang dia dapatkan selama menjadi direktur sebagian besar habis untuk biaya hukum dan mendanai pusat literasi ini. Hidupnya dan keluarganya kembali sederhana, namun bermartabat. Sekarang, dia mengajar. Mengajar bahasa, mengajar etika, mengajar keberanian. Pusatnya juga menjadi tempat advokasi bagi korban ketidakadilan perusahaan, di mana kemahiran linguistik timnya membantu masyarakat kecil memahami kontrak rumit dan menyuarakan hak mereka. Seorang murid mengangkat tangan. Pak, apa Anda pernah menyesal? Meninggalkan kekayaan dan jabatan begitu saja? Irwan tersenyum, memandang ke jendela di mana cahaya matahari sore menerangi jalanan. Kekayaan dan jabatan itu seperti makanan mewah di restoran. Mengenyangkan untuk sementara, tapi bisa saja berasal dari bahan yang busuk. Sedangkan perbuatan benar itu seperti nasi sederhana di rumah. Tak selalu menggugah selera, tapi menyehatkan jiwa, dan membuatmu bisa tidur nyenyak. Dia telah kehilangan gelar, direktur, yang mengubah nasib 7 turunan secara materi. Tapi dia mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, integritas yang akan dikenang lebih dari 7 generasi. Dan disinilah dia sekarang, tidak lagi di ruang direksi yang megah, tetapi di ruang kelas yang penuh harapan, menggunakan 7 bahasanya bukan untuk mengaburkan kebenaran, tetapi untuk menyalakan pelita-pelita baru di kegelapan.